Siapa yang tidak ingin karya hidupnya berkembang dan diwariskan selamanya? Beberapa tahun kemudian, ketika orang-orang menyebut pendiri sekte ini, mereka masih mengumpulkan tangan dan mengumpulkan sebagai Patriark Ing Spirit. Hal semacam ini adalah sesuatu yang dikejar oleh semua orang besar. Namun, setelah Patua Moling menemukan Xiang Nan, ambisinya berubah. Selama dia bisa mengolah pil roh naga, dia akan bisa mendapatkan kemampuan untuk hidup selamanya. Dia tidak perlu lagi mengingat dirinya sendiri di generasi mendatang, karena dia bisa hidup selamanya. Jantung Xiang Nan berdetak kencang. Azure Dragon tegak, macan putih kuat, dan Vermilion Bird adalah yang murni. Untuk menelan pil ketiga ini, seseorang hanya memiliki 3 tipe fisik, yang tidak berhubungan dengan teknik seni bela diri. Namun, dia bisa menggunakan makhluk ketiga roh ini sebagai inspirasi untuk menciptakan 3 set keterampilan bela diri, bukan? Azure Dragon ke Yao, Vermilion Bird ke Mo, macan putih keren. Menurut ciri-ciri makhluk ketiga roh ini, Xiang Nan mulai memberi isyarat di dalam hatinya. Azure Dragon adalah kepala dari segala sesuatu, yang berarti Dao Surgawi. Vermilion Bird adalah peri api, artinya yang surgawi. Macan putih itu ganas, tapi ganas dan tidak gelap. Itu adalah hal yang paling ganas, dan bisa jadi itu adalah Haoran. Aspek spesifik dari ketiga ilmu bela diri tersebut perlu dimulai dari teori pencaksilat. Dari 3 rangkaian diagram formasi sebelumnya, Xiang Nan hanya bisa menaruh satu-satunya harapannya pada Moling. Oleh karena itu, Xiang Nan dengan rendah hati meminta nasihat dan berkata kepada Pak Tua Moling, "Senior, junior ini tidak tahu apa-apa tentang Dao misterius. Saya berani bertanya kepada senior apakah dia bisa memberi saya bimbingan. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu." Pak Tua Moling langsung menolak. Xiang Nan berpikir dan berkata, "Mungkin, selain saya, senior tidak akan dapat menemukan calon murid yang baik lagi. Anggap saja itu sebagai kecanduan menjadi seorang master. Mengapa tidak?" Moling menghela napas dan berpikir dalam hati, Xiang Nan, aku tidak ingin mengajarmu. Justru karena aku khawatir aku akan mengajarimu terlalu dalam. Aku takut aku akan mentraktirmu sebagai keturunan sejati, tapi aku tidak tega melatihmu sampai mati saat itu." Namun, Moling tentu saja tidak akan mengatakan ini. Xiang Nan memutar matanya dan berkata, "Formasi mantra ini. Setelah formasi mantra selesai, formasi mantra itu akan terbentuk. Itu akan ada secara mandiri dan hanya perlu diaktifkan saat diperlukan. Namun, pembentukan segel dengan kedua tangan adalah proses yang berkesinambungan, bukan suatu badan yang berdiri sendiri sepenuhnya. Mengapa pembentukan segel juga dapat menghasilkan efek formasi?" Xiang Nan sangat pintar. Meskipun Moling berkata dia tidak akan mengajarinya, Xiang Nan tidak menutup mulutnya. Sebaliknya, dia langsung menanyakan pertanyaannya sendiri. Moling itu kecanduan Dao yang mendalam. Jika seseorang mengajukan pertanyaan, mau tak mau dia ingin memamerkan ilmunya. Awalnya Pak Tua Moling mengabaikan Xiang Nan. Xiang Nan menutupi dirinya sendiri, menggumamkan beberapa jawaban pada dirinya sendiri, tetapi jawaban ini sengaja dibuat tidak masuk akal, membuat ahli yang sebenarnya marah. Benar saja, Pak Tua Moling mendengarkan kata-kata Xiang Nan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Omong kosong. Omong kosong. Formasi sudah mati, manusia masih hidup." Yang disebut formasi sebenarnya menggunakan kekuatan keberuntungan surgawi. Bumi memiliki gravitasi, sehingga dapat menciptakan formasi tanpa bobot. Ada badai di langit, jadi aku bisa memikirkan formasi mencari hujan. Semuanya ada insentif. Formasi bisa dipinjamkan satu per satu. Yang disebut. Pak Tua Moling segera mulai berbicara tanpa henti. Kemudian, dia berkata, alasan mengapa formasi dapat berfungsi adalah karena meridiannya meniru Dao langit dan bumi, dan mata formasinya meniru roh langit dan bumi. Jika Anda meniru harimau ganas dengan formasi, maka formasi tersebut benar-benar dapat mengeluarkan auman harimau. Adapun manusia, mereka hidup. Manusia sendiri memiliki meridiannya sendiri. Mereka dapat dilihat sebagai arah formasi meridian, dan tangan mereka digunakan untuk membentuk segel yang berfungsi sebagai mata formasi. Anda hanya perlu menggunakan energi spiritual Anda untuk berjalan melalui meridian Anda sesuai dengan diagram roh formasi. Anda dapat membentuk formasi di tubuh Anda dan menggunakan tangan Anda untuk membentuk segel untuk mengaktifkan formasi tersebut. Apa yang kamu katakan hanyalah tebakan pembohongmu sendiri. Itu tidak mungkin. Awalnya, Xiang Nan tidak menyela dan mendengarkan dengan tenang. Kapanpun ada tempat yang tidak dia mengerti, dia akan dengan sengaja mengambil kata-kata untuk menjawabnya. Hasilnya adalah penjelasan salah. Moling kembali marah. Setelah menegur keras Xiang Nan, dia mau tidak mau memberitahu Xiang Nan mengapa dia salah dan apa yang benar. Keduanya terus-menerus ditransformasikan sambil dililitkan ke depan. Sejujurnya Xiang Nan masih menikmati proses ini. Ia suka belajar bersama orang lain dan hanya merasa bisa menyerap banyak ilmu segar. Mirip dengan Xiang Nan, Pak Tua Moling terbiasa menyendiri.
Terlepas dari apakah itu prestasi atau rahasia, dia hanya bisa membaginya dengan dirinya sendiri. Sampai sekarang, Pak Tua Moling dan Xiang Nan terus membicarakan ekspresi berkibar. Air liur berterbangan kemana-mana. Kadang-kadang, dia mau tidak mau menggunakan tangan dan kakinya untuk memberi isyarat untuk beberapa saat. Dia bahkan secara pribadi menulis diagram arai untuk dilihat Xiang Nan. Selama proses ini, pemahaman Xiang Nan tentang Dao mendalam meningkat dari hari ke hari. Kenyamanan pertama adalah Sekte Daun Jatuh. Pak Tua Moling menunjuk ke depan. Bayangan yang diselimuti awan dan kabut gunung hijau sangat melimpah. Ia berkata, aku berteman dengan beberapa tetua dari Sekte Daun Jatuh. Anda harus mengikuti teladan kami di Sekte Laut Surgawi. Anda harus bersikap sopan terlebih dahulu, lalu mengalahkan mereka dengan kejam, dan kemudian menggunakan metode dakwah untuk menipu mereka tentang esensi teori seni bela diri mereka. Xiang Nan mengangguk dan berkata, junior ini mengerti. Orang tua surgawi Dao tiba-tiba menghela nafas dan menatap Xiang Nan dengan tegas. Kamu tidak bodoh. Kamu harusnya tahu bahwa membantuku seperti ini sebenarnya mempercepat kematianmu. Meskipun aku telah mengancammu sebelumnya dan kamu tidak punya pilihan selain membantu, tapi pada akhirnya. Tian Dao menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, aku akan memperlakukanmu lebih baik mulai sekarang. Jika kamu masih menghormatiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Paling tidak, aku akan membiarkanmu hidup kehidupan yang lebih nyaman sebelum kamu mati. Ini adalah pil bergizi Qi. Dao Surgawi memberi Xiang Nan sebuah pil dan berkata, menelan pil ini akan semakin mengkonsolidasikan fondasi Dao bela diri Anda sebelumnya. Anda harus tahu bahwa seniman bela diri telah mempelajari berbagai hal. Mereka sangat kompleks. Mereka akan membentuk untaian energi kacau dari fondasi Dao bela diri di tubuh mereka. Pada awalnya, untaian energi kacau ini tidak tampak jelas, tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin besar dampaknya terhadap seniman bela diri. Pil bergizi Qi ini secara perlahan dapat membersihkan energi primordial di tubuh Anda. Xiang Nan sangat gembira. Dia buru-buru meminum pil itu dan menelannya dalam satu suap. Dao yang mendalam berbeda dari Dao bela diri. Seorang seniman bela diri baru saja melangkah ke dunia marsial Dao dan tidak tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, dia akan mempelajari segala macam teknik dan teknik bela diri, terus-menerus menghilangkan yang lama dan mempelajari yang baru. Namun, Dao yang mendalam berbeda. Penggarap tahu kemana tujuan mereka sejak awal. Semua pemurnian pil, pemurnian artefak, dan teknik pembentukan yang mereka pelajari hanya digunakan untuk membantu mereka, sehingga jarang membentuk energi kekacauan. Nilai dari Qinou Rising pil biasa ini sudah sangat tinggi sehingga Xiang Nan tidak dapat memperkirakannya. Setelah tiba di Sekte Daun Jatuh, seperti yang dikatakan Pak Tua Moling, dia pertama kali datang sebagai tamu untuk meminta pertemuan dengan keluarga utama, dan kemudian Moling mengejeknya dengan kata-kata. Seluruh Sekte Daun Jatuh sangat marah, dan mereka segera menyarankan agar mereka ingin menantangnya. Xiang Nan memasuki arena dan mengalahkan semua murid satu demi satu, membuat mereka bahkan tidak dapat menggunakan keterampilan seni bela diri mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka dikalahkan sepenuhnya. Kepercayaan diri Sekte Daun Jatuh sangat rusak, dan mereka segera mengubah sikap hormat untuk meminta nasihat. Alhasil, Moling dan Xiang Nan diberi kesempatan baru untuk menyerap nutrisi. Hanya sekte seperti dunia baru yang suka membicarakan Dao yang akan mengalami hal seperti itu. Ini karena mereka ingin sekali belajar. Setelah kalah, hal pertama yang mereka pikirkan bukanlah balas dendam, melainkan mencari alasan kekalahan mereka. Jika seseorang dari sekte seni bela diri dunia Xiang Nan datang untuk memprovokasi Anda, apalagi berdiskusi tentang Dao dengan Anda, saya khawatir hal pertama yang akan berpikir sekte tersebut adalah bagaimana cara menghabisi Anda. Garis besar teori bela diri Sekte Daun Jatuh disebut Yungang Gathering. Ini adalah dasar teori dari sistem bela diri Dao lainnya. Sistem Dao bela diri Sekte Laut Surgawi mengejar keterampilan bela diri yang tidak dapat diabaikan. Itu telah dibiarkan dan ditumpangkan sampai Anda tidak mampu menahannya. Sistem dari Sekte Daun Jatuh adalah melepaskan keterampilan bela diri sebanyak mungkin. Meskipun keterampilan bela diri ini tidak dapat dipertahankan, dengan sifat keterampilan bela diri yang eksplosif, mereka mencoba untuk menenggelamkan musuh sekaligus. Ringkasan Yungang ini tepat waktu untuk Xiang Nan. Dia membutuhkan sistem teoritis seperti itu. Yang dia inginkan adalah kombinasi Dao yang mendalam dan Dao bela diri, yang dicampur dengan sejumlah besar perhitungan yang rumit. Dia perlu menggunakan formasi, seni bela diri, keterampilan bela diri, teknik gerakan, dan gerakan pada saat yang bersamaan. Yungang berkumpul dan segera memenuhi kebutuhan Xiang Nan, namun itu masih belum cukup. Untuk dapat melepaskan banyak faktor pada saat yang sama hanyalah sebuah perkenalan. Setelah berdiskusi selama 7 hari 7 malam, Pak Tua Moling meninggalkan Sekte Daun Jatuh bersama Xiang Nan dan melanjutkan perjalanan baru. Dalam perjalanannya, Xiang Nan terus mencari kesempatan untuk berdiskusi secara mendalam dengan Moling dan dengan rendah hati meminta nasihat.
Mo Ling mengetahui semuanya dan berbicara tanpa henti. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Xiang Nan, tetapi dia tidak bisa berhenti dan tidak peduli lagi. Bagaimanapun, ini sudah dimulai, tapi sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Ini adalah pertama kalinya sejak Xiang Nan terjun ke dunia seni bela diri dia benar-benar fokus belajar, melepaskan pembunuhan dan kebenciannya, dan menyerap ilmu dengan gila-gilaan. Xiang Nan selalu punya waktu untuk menulis dan menggambar di kertas. Dia akan mampu menggambarkan pemikirannya dengan cukup dan menunjukkannya. Dia akan dapat memiliki gambaran yang lebih baik untuk mengamati kemajuannya. Pak Tua Mo Ling terkadang penasaran. Dia juga akan mengambil naskah Xiang Nan dan membacanya. Setelah membacanya, dia tetap diam. Suatu malam, Xiang Nan berbaring di ruang terbuka di hutan dan tidur nyenyak. Dia tidur nyenyak. Sedangkan Pak Tua Mo Ling, dia berdiri di udara, menatap Hao Yue dengan naskah Xiang Nan di tangannya. Setelah sekian lama, Mo Ling menghela nafas panjang dan bergumam, mungkinkah surga sedang mempermainkanku? Saya telah memohon selama ratusan tahun, tetapi saya masih belum dapat menemukan penerus yang luar biasa. Namun, saat pil Dewa Empat Roh saya akan berhasil, surga memberi saya Xiang Nan. Dia menjabat tangan kanannya dan memegang naskah di depannya. Kombinasi dao bela diri dan dao mendalam ini benar-benar seberkas cahaya spiritual yang membelah ki yang berlumpur dan berlumpur, menyebabkan mata seseorang bersinar. Jika saya punya cukup waktu untuk melatihnya, dia pasti akan menjadi Grandmaster. Sayangnya, Anda tidak dapat memiliki ikan dan cakar beruang. Jika Anda menginginkan pil ilahi Empat Roh, Anda harus melepaskan Xiang Nan. Jika Anda menginginkan Xiang Nan, Anda harus melepaskan pil ilahi. Kamu. Pak Tua Mo Ling menghela nafas panjang. Di masa mendatang, Mo Ling memimpin Xiang Nan berperang di selatan, memprovokasi lebih dari 30 sekte seni bela diri dari berbagai ukuran. Adapun nama Xiang Nan, bisa dikatakan telah terbuka sepenuhnya di dunia baru. Belakangan ini, kata Xiang Nan beredar luas di bidang seni bela diri dunia baru. Semua orang tahu bahwa ada seorang pemuda yang bisa dengan cepat menerobos teknik bela diri musuh. Tidak peduli apa jenis keterampilan bela diri yang dimiliki teknik budidaya Anda, selama Anda menghadapi Xiang Nan, Anda akan dikalahkan sepenuhnya. Anda bahkan tidak akan bisa menggunakannya. Untuk sesaat, beberapa sekte takut Xiang Nan tiba-tiba muncul untuk mengalahkan murid-murid luar biasa dari sekte mereka sendiri. Beberapa sekte sangat ingin melihat Xiang Nan datang lebih awal dan mempelajari metode Xiang Nan. Tapi bagaimanapun juga, Xiang Nan terkenal. Namun, Xiang Nan juga sangat jelas tentang kelemahannya. Pesonanya memang mampu menembus jurus, namun sebagian besar digunakan dalam pertarungan satu lawan satu. Jika ada banyak musuh dan lebih dari 10 lawan yang kekuatannya sebanding dengannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bisa melihat semua jalur keterampilan bela diri musuh, tapi dia tidak memiliki banyak lengan dan tangan untuk menerobos semua orang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seni ilahi Tai masih menjadi hal yang paling dia rindukan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Xiang Nan hampir menyempurnakan seni ilahi Tai miliknya. Dia hampir menyelesaikan 80% darinya, tetapi 20% terakhirnya tetap tidak dapat diselesaikan. Dia tidak memiliki teori yang lebih penting. Pada sekte-sekte sebelumnya, semua teori mereka adalah landasan, milik kelas bawah hingga menengah ke atas, tetapi sekte tersebut tidak memiliki teori yang benar-benar kelas atas. Pak Tua Mo Ling juga memperhatikan hal ini. Dia berkata kepada Xiang Nan, sepertinya kita tidak bisa lagi berkeliaran di sekte kelas 2 dan 3 itu. Sekte kelas 2 dan 3. Xiang Nan terkejut. Itu hanya sekte kelas 2 dan 3. Dia pikir itu semua adalah sekte kelas 1. Namun, sekte kelas 2 atau 3 manapun jauh lebih kuat daripada sekte kelas 1 di dunianya sendiri. Mo Ling dipenuhi gigi dan berkata, sekte kelas 1 mendekati sempit. Ini adalah penyakit yang umum. Mereka ingin mempertahankan status mereka. Mungkin mereka akan memenjarakan kami berdua dan membocorkan semua yang telah kami pelajari sebelum menghabisi kami. Namun, saya harus mengambil risiko ini. Mo Ling tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain berjudi. Xiang Nan juga tahu bahwa batas waktunya akan segera tiba. Begitu dia pergi ke sekte kelas 1, nasibnya adalah kematian. Jika Mo Ling berhasil, dia pasti akan bunuh diri dan mengeluarkan darah naga dari tubuhnya. Jika Mo Ling gagal, dia akan dipenjara oleh sekte kelas 1 dan mati. Tidak peduli apa, dia tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Xiang Nan juga mengaktifkan pikirannya dan bersiap mencari kesempatan untuk melarikan diri. Malam itu, Mo Ling sedang berbaring miring dan tidur. Di sekitar mereka berdua, masih ada penghalang kuat yang tidak bisa dihindari oleh Xiang Nan. Satu-satunya cara adalah dengan menyerap Void Divine Lightning dan memindahkannya secara acak dalam bentuk guncangan spasial. Saat Mo Ling sedang tidur, Xiang Nan diam-diam melepaskan ikatan di lengannya. Di lengannya terdapat tato berbentuk kotak pecah.
Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia mulai membuka segel Void Divine Lightning dan menekannya dengan 9 transformasi guntur, perlahan-lahan menyerapnya. Ini adalah tindakan yang mudah untuk diungkapkan, jadi Xiang Nan tidak pernah berani melakukannya sebelumnya. Namun, masalahnya sudah mencapai titik ini, jadi dia hanya bisa bertarung sampai mati. Kekuatan petir ilahi kekosongan secara bertahap memasuki tubuh Xiang Nan. Kotak mulai menembus kulit Xiang Nan. Ini adalah tanda penyerapan. Tetapi pada saat kritis ini, ketika Xiang Nan hendak menyerap bagian dari Void Divine Lightning, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Xiang Nan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkeringat dingin. Pak Tua Moling berdiri di depannya dan menatapnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pak Tua Moling bertanya dengan wajah dingin. Sial, dia ditemukan. Lawan dia. Tidak, Xiang Nan langsung menolak gagasan ini di dalam hatinya. Dia yakin dia tidak akan mampu mengalahkan Pak Tua Moling. Ngomong-ngomong, Moling tidak tahu seperti apa 9 yang mengejutkan guntur itu. Xiang Nan berkata dengan tenang, "Senior, ada apa? Saya hanya menyimpannya." Saat dia berbicara, Xiang Nan mulai melepaskan 9 transformasi guntur secara perlahan. Dia tidak bisa melakukannya terlalu cepat, kalau tidak maka akan mudah dideteksi. Itu harus bertahap. Ada yang salah. Pak Tua Moling mengerutkan kening dan menutup kepalanya, seolah dia merasakan sesuatu. Dia berkata, Anda memiliki kekuatan petir yang tidak normal di tubuh Anda. 9 transformasi guntur Xiang Nan perlahan-lahan dihilangkan sebesar 30%. Dia berkata, kamu tahu bahwa aku adalah Xiang Nan, jadi kamu pasti pernah mendengar tentang aku. Maka kamu harus tahu bahwa aku memiliki bakat Lightning Meridian. Ekspresi lega muncul di wajah Pak Tua Moling. Xiang Nan sangat gembira. Namun, Moling segera mengerutkan keningnya dan berkata, tidak, ini bukan seperti kekuatan yang kamu miliki, ini lebih seperti kekuatan eksternal. Apakah kamu menyerap sesuatu? Saat dia berbicara, Pak Tua Moling melihat sekeliling sebentar dan kemudian melihat ke langit. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa benda yang menyerap Xiang Nan tersegel di lengan kanan Xiang Nan? Xiang Nan telah melepaskan 70% dari 9 transformasi guntur, dan akan segera berhasil. Sepertinya rencana untuk menyerap petir ilahi kali ini telah gagal, jadi kita hanya bisa mencari peluang lain. Alhasil, tubuh Pak Tua Moling tiba-tiba bergetar. Dia dengan cepat melangkah maju dan meraih lengan kanan Xiang Nan. Xiang Nan diam-diam menghela nafas dan berkata dalam hatinya, sudah berakhir. Pak Tua Moling menyingsingkan lengan baju Xiang Nan dan melihat sekilas tato di lengan. Dia terkejut dan berkata, petir ilahi yang membasmi dunia. Jadi benda ini selalu tersegel di tubuhmu. Kamu ingin menghabisiku. Niat menghabisi yang dingin melintas di mata Pak Tua Moling. Dia salah paham. Xiang Nan sebenarnya ingin melarikan diri, tapi dia tidak tahu betapa mengejutkannya 9 perubahan itu. Dia mengira Xiang Nan ingin menggunakan petir ilahi yang membasmi dunia untuk menghabisinya. Anak baik, Pak Tua Moling sangat marah, baru-baru ini, lelaki tua ini memperlakukanmu dengan baik. Kamu sebenarnya memiliki niat jahat yang tersembunyi. Hehe, apa yang terjadi padaku hanya bisa mengambil darah naga dari tubuhmu saat kamu masih hidup. Aku bisa menghabisimu dan membawamu sebagai mayat. Saat dia berbicara, Pak Tua Moling mengangkat tangannya dan hendak menutup topi roh surgawi Xiang Nan. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit, seolah-olah Bima Sakti 9 surga tiba-tiba turun dari langit malam. Pada saat ini, Pak Tua Moling dengan cepat membungkus lengan baju Xiang Nan dan berkata, cepat dan singkirkan teknik perasimu. Cepat. Xiang Nan juga sangat tegas dan buru-buru menyingkirkan 9 transformasi guntur. Tiba-tiba, sejumlah besar seniman bela diri muncul dalam sorotan cahaya yang jatuh dari langit seperti galaksi. Xiang Nan, ini benar-benar kamu. Pemimpinnya tertawa terbahak-bahak setelah melihat Xiang Nan untuk pertama kalinya. Xiang Nan kaget. Dia menghadap cahaya terang dan tidak bisa melihat orang yang berbicara dengan jelas, tapi dari suaranya, dia tidak bisa melupakannya meski berubah menjadi abu. Xiang Nan dipenuhi gigi dan berkata, bambu hitam hijau. Sial, itu orang-orang dari klan Bai. Pak Tua Moling mengirimkan transmisi suara ke Xiang Nan dan berkata, semuanya terserah saya. Tanpa perintah saya, jangan bertindak gegabah. Jika tidak, Anda dan saya akan kehilangan akal. Saat dia berbicara, Xuan Qingzu telah mendarat dengan sejumlah besar ahli klan Bai. Cek, ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Xuan Qingzu berjalan mengelilingi Xiang Nan dan tersenyum, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di dunia baru ini. Saya ingin tahu apakah Xiang Nan, yang dikabarkan berasal dari Sekte Haoran selama 6 bulan terakhir, sebenarnya adalah Xiang Nan. Tapi menurutku, selain Xiang Nan itu, siapa lagi yang bisa memiliki pencapaian seni bela diri yang begitu kuat? Pada titik ini, ekspresi Xuan Qingzu sangat dingin.
Dia berteriak dengan dingin, kamu telah merusak perbuatan baikku di mana-mana. Aku tidak menyangka bahwa aku akan datang ke dunia baru, dan kamu akan mengikutiku lagi. Apakah kamu masih ingin membuat masalah untukku? Semakin banyak Xuan Qingzu berbicara, dia menjadi semakin marah. Dia pergantian tangan dan astral ki yang ganas tertutup di kepala Xiang Nan. Berhenti. Pak Tua Moling berdiri di depan Xiang Nan dan menggunakan diperki untuk memblokir serangan Xiang Nan. Moling berada di alam ilahi tingkat kelima, sedangkan Xuan Qingzu berada di alam ilahi tingkat ketujuh. Meskipun perbedaan dalam bidang magma tidak terlalu dilebih-lebihkan, Moling tetaplah orang dari dao yang mendalam, dan kekuatan bela dirinya tidak mencukupi. Pada saat ini, Moling juga terlempar oleh bambu darah hijau hitam, dan dia dijanjikan oleh pembohong. Setelah Xuan Qingzu memotong roh tinta, dia terus menyerang, ingin menghabisi Xiang Nan secara menyeluruh untuk menghindari tidur malam yang panjang. Tunggu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya keluar dari balik tebal. Pria parubaya itu memegang lengan Xuan Qingzu dengan kipas lipat. Xuan Qingzu berkata dengan marah, Bai Jingyun, apa maksudmu? Xiang Nan ini adalah sisa dari Sekte Haoran. Dia telah merusak banyak hal baik untukku. Aku sudah lama ingin menyingkirkannya. Pria parubaya itu tersenyum dan menenangkannya, tidak bisakah kamu melihat bahwa Xiang Nan ini telah disandera oleh senior Moling? Apakah kamu takut dia bisa melarikan diri? Pria parubaya itu memandang ke arah Moling dan berkata, saya ingin tahu apakah pil ilahi 4 roh yang dikembangkan oleh senior Moling akan berhasil. Apakah Anda ingin datang ke klan Bai saya dan tinggal sebentar? Jantung Xiang Nan berdetak kencang. Apakah orang-orang ini berasal dari klan Bai? Dan dia akan pergi ke Bai klan. Tapi Xuan Qingzu masih khawatir. Dia tahu bahwa Xiang Nan punya banyak metode, jadi dia mungkin menemukan celah dan melarikan diri. Bai Jingyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, setelah dia masuk klan Bai kita, apakah dia masih bisa terbang dengan sayapnya dimasukkan? Xuan Qingzu hanya bisa mengangguk tak berdaya, baiklah, tapi kamu harus menyerahkan Xiang Nan setelah itu dan biarkan aku menghabisiku secara pribadi. Terserah kamu. Bai Jingyun tersenyum dan memberi isyarat, ayo, senior Moling, silakan pulang. Seberkas cahaya kuat lainnya jatuh dari langit malam, termasuk semua orang, termasuk Xiang Nan. Segera setelah itu, Xiang Nan merasakan benda di depannya mulai memutih. Dia tahu bahwa dia melaju dengan kecepatan tinggi. Kecepatan kemajuan ini sudah setara dengan kecepatan sub cahaya. Setelah waktu yang tidak diketahui, sekitar 2 hari, atau 2 hari 1 malam, Xiang Nan merasakan kecepatannya tiba-tiba melambat dan perlahan berhenti. Di dekatnya ada gunung yang indah. Gunung-gunung berdiri tegak, dan awan abadi di sekelilingnya. Istana abadi 5 warna melayang di awan. Ada juga banyak sekali bangunan di bawah gunung, dan orang sering datang dan pergi. Ini adalah klan Bai. Seluruh wilayah memancarkan aura kuno yang belum pernah dirasakan Xiang Nan sebelumnya, seolah-olah seekor binatang raksasa yang telah tidur selama jutaan tahun sedang merangkak ke tanah. Tidak, tidak seperti itu. Petir menyambar mata Xiang Nan, dan dia menemukan bahwa gunung dan bangunan ini benar-benar dibangun di atas punggung binatang raksasa. Binatang raksasa itu begitu besar hingga jaraknya bisa ribuan kilometer. Dan lebarnya lebih dari 300 li. Klan Bai. Xiang Nan menghela nafas panjang dan akhirnya kembali. Ini adalah tempat di mana dia dilahirkan, tapi juga tempat di mana dia meninggalkan dirinya sendiri. Dia, Bai Muchen, tidak menyangka akan kembali ke klan Bai suatu hari nanti. Ironisnya, dia tidak pulang ke rumah dengan mewah, melainkan diantar kembali sebagai tahanan. Entah kenapa, Xiang Nan tertawa. Bahkan dia tidak tahu apa yang disampaikan oleh senyum bawah sadarnya. Apakah itu mengungkapkan terhadap dirinya sendiri atau kebencian terhadap klan Bai? Begitu Xiang Nan dan yang lainnya memasuki wilayah Bai klan, mereka mendengar suara mendengung datang dari langit. Suara itu terdengar seperti auman makhluk raksasa, dan tanah mulai bergetar. Xiang Nan mengamati sekeliling dan menemukan bahwa tanah di tepian perlahan-lahan tenggelam. Dengan kata lain, dia sedang terbang tinggi. Ternyata binatang raksasa yang panjangnya 1000 mil itu telah lepas landas. Panjang tubuh monster raksasa ini sangatlah menakutkan. Apa konsep 1000 mil? Menggunakan kuda dari dunia manusia biasa, dibutuhkan 3 hari 3 malam untuk berlari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xiang Nan sama sekali tidak bisa merasakan dirinya berada di punggung binatang itu. Hanya ketika benda-benda di jarak menjadi semakin rendah, barulah dia bisa merasakan dirinya naik ke langit. Secara bertahap, diketahui binatang raksasa itu bangkit dalam waktu yang tidak terbatas sebelum akhirnya muncul di lautan awan yang tak terbatas. Perlahan-lahan mulai mengarungi lautan awan. Langit di sini sangat tinggi. Itu berkali-kali lebih tinggi dari dunia Xiang Nan. Dimanapun ada udara, bisa disebut langit. Kemungkinan tinggi langit bergantung pada seberapa besar dunia ini. Bisa dibayangkan bahwa dunia baru ini sudah sangat besar bagi Xiang Nan. Saat ini,
Bai Jingyun dan Xuan Qingzu telah membawa Xiang Nan dan Patua Mo Ling ke wilayah klan Bai. Tempat berkumpulnya klan Bai terletak ribuan kilometer jauhnya, dan sebenarnya dari wilayah tersebut terletak di kepala binatang raksasa itu. Keduanya tidak diperlakukan seperti tahanan. Sebaliknya, mereka diperlakukan sebagai tamu. Mereka diundang ke sekelompok istana di leher binatang, di mana terdapat ruang tamu untuk para tamu. Dapat dilihat bahwa bahkan klan Bai yang kuat pun memiliki rasa hormat terhadap Patua Mo Ling. Xiang Nan berpikir dalam hati. Mungkin klan Bai mendambakan pil obat Patua Mo Ling, jadi mereka memperlakukannya dengan sopan. Senior Mo Ling, silakan duduk. Bai Jingyun tersenyum dan memberi isyarat mengundang, membiarkan Xiang Nan dan Mo Ling duduk di depan ruang tamu. Xiang Nan awalnya mengira sudah waktunya bagi klan Bai untuk mengancam dan memikat Patua Mo Ling, namun kenyataannya tidak demikian. Bai Jingyun memanggil seseorang untuk memberikan makanan ringan teh dan anggur kepada Patua Mo Ling, sementara Xuan Qingzu berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang punggung, matanya sedikit terbuka saat dia menatap Xiang Nan. Hanya Xuan Qingzu yang tahu seberapa besar ancaman Xiang Nan. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan cara klan Bai menangani Xiang Nan. Menurutnya, dia harus menghabisi Xiang Nan secepatnya. Kalau tidak, dia pasti akan tidur malam yang panjang. Namun, di bawah atap, Xuan Qingzu hanya bisa memberikan wajah pada klan Bai dan membiarkan Xiang Nan hidup lebih dulu. Setelah itu, Bai Jingyun mengepalkan tangan. 12 anak berusia sekitar 15 dan 16 tahun memasuki ruang tamu dari luar pintu. Mereka berdiri dalam dua baris dan memperingatkan dengan penuh hormat. Adegan ini membuat Xiang Nan sedikit bingung, jadi dia terus menontonnya. Patua Mo Ling agak terbiasa dengan pemandangan ini. Dia memegang cangkir teh di tangannya dan menyesap tehnya. Bai Jingyun tersenyum pada Patua Mo Ling dan berkata, ini adalah anggota klan yang baru saja dipilih oleh klan Baiku. Senior Mo Ling, silakan lihat. Apa yang dimaksud dengan merek surgawi? Xiang Nan tidak tahu kenapa. Dia pergi mengamati ke-12 anak itu dan menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki bakat 4 meridian surgawi. Mereka luar biasa. Mo Ling tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Xiang Nan dan berkata, teman kecil, tahukah kamu apa itu merek Heaven? Xiang Nan menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidaktahuannya. Patua Mo Ling berkata, di dunia yang berbahaya ini, klan Bai mempunyai hukum abadi seumur hidupnya. Semua junior yang lahir di klan Bai harus segera melakukan deteksi bakat dan membuat penentuan ukuran font yang sesuai. Semua junior dari garis darah mono tahap surgawi akan dikirim ke sekte luar klan Bai. Orang berbakat seperti itu tidak ada kerugiannya bagi klan Bai. Hanya mereka yang memiliki 2 meridian surgawi ke atas yang memenuhi syarat untuk mempelajari teknik seni bela diri klan Bai, memasuki sekte dalam klan Bai, dan bagian ke dalam tingkatan langit, bumi, dan manusia sesuai dengan bakat mereka. Yang disebut merek surga mengacu pada murid dengan 4 meridian tingkat surga, sedangkan merek bumi mengacu pada murid dengan 3 meridian tingkat surga, dengan merek manusia terendah dan 2 meridian tingkat surga. Patua Mo Ling mengangkat tangannya dan menunjuk, ada anggota klan Bai yang tak terhitung jumlahnya. Bagian belakang binatang raksasa ini hanya untuk ditinggalkan oleh murid sekte dalam klan Bai. Murid sekte luar tersebar di seluruh dunia untuk tinggal, menangani urusan sekte luar. Hati Xiang Nan mencelos. Apakah klan Bai sudah menyetujui ini? 1000 mil jauhnya hanyalah sekte dalam. Kalau begitu, berapa banyak anggota sekte luar yang ada? Bukankah jumlah bintang di langit sama banyaknya? Mendengar perkenalan Patua Mo Ling, Bai Jingyun tidak menyela. Sebaliknya, dia terlihat sangat arogan dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia jelas memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan yang cukup pada Bai Clan. Apakah kamu tahu apa yang ingin mereka lakukan? Patua Mo Ling bertanya pada Xiang Nan. Xiang Nan terus menenangkannya. Patua Mo Ling berkata, murid peringkat surga adalah kekuatan tempur inti klan Bai, dan mereka juga merupakan target terpenting yang mereka kembangkan. Junior peringkat surga yang dipilih dari setiap kelompok murid harus menggunakan pil obat yang kuat untuk mengkonsolidasikan yayasan bela diri Dao mereka. Bai Jingyun berkata dengan keras, itu benar. Fondasi seni bela diri adalah yang paling penting. Kali ini, kami ingin senior Mo Ling mengunjungi ke-12 junior ini dan menyempurnakan beberapa pil agar mereka dapat mengkonsolidasikan fondasi mereka sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Di tahun-tahun mendatang, ke-12 generasi muda ini akan menjadi pilar Bai Clan kita. Hanya 12. Xiang Nanxia bertanya dengan sadar. Bai Jingyun tertawa keras, 12 orang ini hanyalah kumpulan anggota merek surgawi. Setiap tahun, klan Bai kita harus memilih setidaknya 500 anggota merek surgawi. Xiang Nan mengangguk dalam diam. Patua Mo Ling berjalan ke bawah, mengelilingi 12 pemuda itu, sesekali mengangguk dan sesekali menenangkannya. Kadang-kadang, dia memeriksa denyut nadi seorang pemuda, dan kadang-kadang dia langsung menambahkan diper ki ke tubuh seorang pemuda untuk mengamati fondasi pemuda itu.
Bai Jingyun mencengkeram dan berkata, di dunia ini, ranah senior Moling tidak tinggi. Namun, jika senior Moling berani mengklaim tempat kedua dalam hal pencapaian Dao yang mendalam, tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Senior, Anda telah memeriksa situasi ke-12 anggota klan ini. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki tindakan pencegahan? Ketika Pak Tua Moling kembali ke tempat duduknya, dia mengabaikan Bai Jingyun dan menutup matanya untuk beristirahat. Ekspresi Xuan Qingzu sangat tidak senang. Dia tidak senang dengan perilaku orang tua Moling ini dan mencibir, menurutku senior Moling ini tidak istimewa. Bahkan paman bela diri orang menyebalkan kecil Siang Nan itu setengah labu. Pencapaian daunnya yang mendalam mungkin tidak kalah dengan Moling. Setelah mendengar kata setengah labu, Pak Tua Moling tiba-tiba membuka matanya dan memandang Siang Nan dengan ekspresi aneh. Siang Nan tidak tahu kenapa, jadi dia menoleh ke belakang dengan mata bertanya-tanya, tapi Pak Tua Moling sudah menutup matanya lagi. Moling berkata, jika aku mengingatnya dengan benar, ini akan menjadi festival pengorbanan leluhur klan Bai dalam 3 hari. Bai Jingyun berkata, senior memiliki ingatan yang baik. Memang benar, 3 hari dari sekarang, ini akan menjadi upacara pemujaan leluhur klan Bai kita. Moling mengangguk dan berkata, baiklah, baiklah. Setelah mengucapkan 2 kata itu, Pak Tua Moling berhenti bicara. Tidak peduli bagaimana Bai Jingyun bertanya, dia tidak menjawabnya. Semua orang bingung. Pak Tua Moling ini aneh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, Bai Jingyun memutar matanya dan tersenyum. Ayo, kirim senior Moling ke istana tenang angin untuk beristirahat. Kita harus menjaganya dengan ketat untuk melindungi keselamatannya. Setelah mengatakan itu, seorang murid klan berjalan dan membawa pergi Moling dan Siang Nan. Yang disebut perlindungan sebenarnya adalah pengawasan untuk mencegah mereka melarikan diri. Setelah mereka berdua pergi, Xuan Qingzu bingung, apa sebenarnya yang dilakukan Pak Tua Moling ini? Bai Jingyun tersenyum dan berkata, dia menolak membantu kita sekarang. Ini jelas untuk upacara pemujaan leluhur dalam 3 hari. Pada upacara tersebut, dia mungkin akan membuat permintaannya sendiri. Xuan Qingzu mencibir, dengan Molingnya yang lemah, apakah kamu berani membuat persyaratan dengan klan Bai? Bai Jingyun tersenyum dan berkata, apapun yang dia inginkan, kami akan memberikannya. Orang seperti Moling hanya baik untuk klan Bai kami, bukan ancaman. Bagaimana dengan Siang Nan? Xuan Qingzu bertanya. Bai Jingyun bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya kamu sangat prihatin dengan Siang Nan itu. Apakah dia benar-benar penting? Menurutku, dia hanyalah seorang pemuda biasa. Kamu tidak mengerti. Xuan Qingzu membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Siang Nan ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Dia adalah seniman bela diri paling menakutkan yang pernah saya lihat. Bai Jingyun tertawa keras, ini hanyalah keberuntungan tingkat kelima. Bagi klan Bai kita, alam seperti ini bahkan bukan seekor semut. Xuan Qingzu berkata, dia seharusnya baru berusia 20 tahun ini, tetapi tahukah Anda bahwa kurang dari 3 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang seniman bela diri alam asal. Mendengar ini, ekspresi Bai Jingyun menjadi serius. Klan Bai memiliki kejeniusan sebanyak rambut sapi. Saat itu, Bai Muchen juga telah mencapai alam keberuntungan pada usia 18 tahun. Meskipun ahli dari 5 meridian spiritual surgawi sangat langka di antara para murid klan Bai, tidak terlalu sulit bagi murid surgawi biasa untuk masuk ke alam keberuntungan ketika mereka berusia 20 tahun. Oleh karena itu, Bai Jingyun tidak memandang Siang Nan di matanya. Namun, prasyarat bagi orang-orang tersebut untuk mencapai alam keberuntungan pada usia ini adalah mereka akan mulai hidup pada usia 12 atau 13 tahun. Namun, pada usia 17 tahun, Siang Nan masih berada di alam pengembalian asal. Hanya dalam 2 tahun, dia telah melintasi alam pengembalian asal ke alam keberuntungan. Itu setara dengan Siang Nan yang mengejar kemajuan dari penggarap bela diri surgawi klan Bai selama 8 tahun hanya dalam waktu 2 tahun. Rentang waktu ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan Bai Jingyun pun ketakutan. Xuan Qingzu berkata, sekarang, apakah pikiranku masih berlebihan? Cahaya dingin melintas di mata Bai Jingyun saat dia berkata, karena itu terjadi, carilah kesempatan untuk menyingkirkan Siang Nan. Namun, sepertinya Moling sangat menghargai Siang Nan. Kita harus membuat Moling puas sebelum kita bisa menyerang Siang Nan. Tidak ada salahnya membiarkan Siang Nan hidup beberapa hari lagi. Hentikan Istana Angin. Ini adalah bangunan kayu yang digunakan untuk tempat tinggal para tamu. Perabotan di dalam bangunan itu elegan dan sederhana, dan ada aroma samar teh yang melayang di udara. Siang Nan duduk di dekat jendela dan memandangi lautan awan di luar, hatinya terasa berat. Ini adalah klan Bai. Itu adalah rumahnya yang sebenarnya. Dia tidak tahu di mana orang tua kandungnya saat ini, dan apakah mereka berada tidak jauh darinya. Persisnya mengapa Bai klan menyerah dan menyerahkannya ke Sekte Langit yang mendalam sebagai pengorbanan.
Dia tahu bahwa itu karena klan Bai ingin mengikat sekte langit yang mendalam sehingga Suan Qingzu dapat menyerap 5 meridian roh surgawinya sebagai hadiah untuk sekte langit yang mendalam. Tapi kenapa dirinya sendiri? Dengan banyaknya orang di klan Bai, mengapa mereka memilih Bai Muchen sebagai pengorbanan mereka? Kenapa tidak bisa orang lain? Kebingungan yang dia rasakan selama bertahun-tahun angsur berkembang menjadi kebencian di hati Xiang Nan. Jika dia memiliki kemampuan, dia pasti akan mengumpulkan semua klan Bai dan melayani mereka secara langsung. Namun, dia tahu ini bukan saat yang tepat. Belum lagi pendapat orang lain, bertahan hidup pun akan sangat sulit. Setengah labu, apakah itu paman bela dirimu? Tiba-tiba, Pak Tua Moling bertanya. Xiang Nan berbalik dan mengangguk, itu benar, jika kamu menghitung berdasarkan generasi Master Dao Surgawiku, setengah labu senior memang adalah paman bela diriku. Xiang Nan memperhatikan ketika Suan Qingzu menyebutkan setengah labu, ekspresi Pak Tua Moling sedikit berubah. Moling menghela nafas dan berkata, setengah dari labu itu awalnya bernama Hubu Suang. Dia adalah saudara magang seniorku. Ah, Xiang Nan tiba-tiba merasa hal itu tidak terbayangkan. Mengapa setengah labu masih merupakan kakak laki-laki Pak Tua Moling? Ini terlalu kebetulan. Tapi kenapa? Setengah labu jelas merupakan orang dari dunianya sendiri. Mungkinkah dia juga seorang pakar dari dunia lain? Moling berkata, aku dan kakak senior tumbuh bersama di bawah asuhan guru kami. Namun, bakatku lebih tinggi dari kakak senior. Dia selalu tidak terkendali dan tidak terkendali. Dia tidak suka mendalami dao yang mendalam. Dia sangat berbeda denganku. Setelah itu, karena kami berdua berselisih paham, kami jarang berinteraksi satu sama lain. Kemudian, dia sangat dekat dengan klan Bai. Kudengar dia menghilang dalam sebuah misi. Jadi dia pergi ke duniamu. Xiang Nan buru-buru bertanya membantu Anda menjelaskannya secara detail. Paman bela diri setengah labu tidak pernah menyebutkan bagian ini dalam kehidupan masa lalunya. Mengapa dia pergi ke dunia kita? Misi macam apa yang dia lakukan? Pak Tua Moling berkata, saya tidak yakin dengan situasi spesifiknya, tetapi terakhir kali saya melihatnya adalah setengah bulan sebelum dia pergi. Saat itu, saya pergi mengunjunginya dan mendengar dia menyebutkannya secara singkat. Saat dia berbicara, Moling memandang Xiang Nan dan berkata, kamu tahu, ada dua kekuatan besar di duniamu. Yang satu disebut Star Guild, dan yang lainnya disebut klan bangsawan Huangpu. Aku tahu, kata Xiang Nan. Moling mengangguk, klan Bai sedang mencoba mengikat sekte langit yang mendalam, tapi salah satu langkahnya adalah menggunakan sekte langit yang mendalam untuk menekan dan menghancurkan Star Guild. Langkah lainnya ditujukan pada klan bangsawan Huangpu. Klan Bai telah menanamkan kekuatan lain ke duniamu dan secara diam-diam menghancurkan struktur klan bangsawan Huangpu. Kakak senior Hu adalah salah satu eselon atas yang penting dari kekuatan ini. Mendengar ini, Xiang Nan merasakannya menjadi dingin. Ada juga kekuatan tersembunyi. Astaga, aku hanya tahu bahwa sekte langit yang mendalam ada di sini, tapi aku tidak tahu bahwa sebenarnya ada kekuatan yang dikendalikan oleh klan Bai yang diam-diam menyebar dengan klan bangsawan Huangpu tepat di depan mataku. Mungkinkah kekacauan klan utara selatan klan bangsawan Huangpu juga direncanakan oleh kekuatan tersembunyi itu? Apa nama kekuatan itu? Xiang Nan buru-buru bertanya. Moling menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa itu adalah kekuatan misterius. Sangat sedikit orang yang mengetahui warna asli mereka. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak memahami identitas aslinya. Mungkin Anda pernah melihat kekuatan itu sebelumnya, tapi Anda tidak tahu seberapa besar Anda bisa mengasosiasikannya. Itu masalah Anda sendiri. Kekuatannya yang misterius. Xiang Nan sangat bijaksana. Dia melihat keluar jendela dan melihat beberapa anggota klan keluarga Bai datang dan pergi di kejauhan. Para anggota klan Bai semuanya berpakaian putih. Mengenakan baju putih, memakai baju putih. Agama iblis surgawi. Otak Xiang Nan meledak dengan dengungan. Dalam sekejap, banyak detail kecil yang dia alami di masa lalu tiba-tiba muncul di ingatan. Semua detail ini saling terhubung, membentuk permainan catur konspirasi yang besar. Kapan pertama kali dia bertemu Dream Butterfly? Itu di kota Haotian. Dulu, mengapa Dream Butterfly pergi ke kota Haotian? Dia sedang mencari setengah labu. Adik perempuan Huang Puruyan, Xiao Yuer, telah diracuni selama bertahun-tahun. Mengenai racun itu, dia pernah melihatnya di pil racun kupu-kupu mimpi sebelumnya. Xiang Nan selalu memiliki pertanyaan yang tidak dapat dia pahami, dan itulah motif dari agama iblis surgawi. Agama suci yang memproklamirkan diri ini sangat bersatu. Bahkan bisa kehilangan ratusan ribu orang untuk menghancurkan diri sendiri demi satu tujuan. Namun, di mata Xiang Nan, kultus iblis surgawi adalah anisasi yang tidak memiliki tujuan khusus dan menimbulkan masalah di mana-mana. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Tapi sekarang setelah dia mengingatnya,
ini mungkin menjadi kedok bagi semua orang di dunia untuk memperlakukan agama iblis surgawi sebagai orang gila. Apa yang dilakukan orang gila akan sulit dipahami oleh orang biasa, dan tidak ada yang akan menebaknya dengan sengaja. Namun kenyataannya, target sebenarnya dari keruntuhan agama iblis surgawi adalah klan bangsawan Huangpu. Apa yang dialami Xiang Nan adalah separuh dunia persilatan lainnya, namun separuh dunia bisnis lainnya hanya mengetahui sedikit tentangnya. Sejak Sekte Iblis Surgawi meracuni klan bangsawan Huangpu, masalah ini terungkap. Mereka pasti memiliki lebih banyak aktivitas dalam kegelapan, tetapi Xiang Nan tidak mengetahuinya. Mungkin bahkan klan bangsawan Huangpu tidak tahu kekuatan apa yang telah menahan mereka, menyebabkan klan utara dan selatan akhirnya terpecah. Kapan klan Huangpu direbut kembali? Xiang Nan menjelaskan waktunya, seolah-olah itu adalah setelah pertempuran Pulau Roh Binatang. Sekte Mendalam Surgawi melancarkan serangan habis-habisan, sementara Sekte Setan Surgawi diam-diam bekerja sama dengan Sekte Mendalam Surgawi untuk menyerang klan bangsawan Huangpu. Ketika dia bertemu Huangpu Ruyan di benua besi dan baja, klan bangsawan Huangpu sudah di ambang perpecahan. Pasti ada masa perpecahan sebelum ini. Menghitung waktu, itu bertepatan dengan pertempuran Pulau Roh Binatang. Jika itu masalahnya, lalu apa identitas setengah labu di agama iblis surgawi itu? Mengapa dia memasuki sekte alam? Apa tujuannya? Apakah setengah tubuh iblis sekte mendalam surgawi benar-benar diciptakan oleh orang tua yang penyalur racun api hijau? Begitu Xiang Nan mulai mencapai setengah labu, dia menjadi curiga terhadap banyak hal. Itu benar, tetua yang melaporkan racun api hijau itu adalah ahli dalam produksi racun, dan pencapaian dao mendalamnya tidak terlalu tinggi. Bagaimana mungkin seorang ahli yang hanya tahu cara meramu racun bisa menemukan cara untuk mengolah tubuh setengah iblis? Bagaimana dia bisa menciptakan cara untuk menyerap setan? Bagaimana dia bisa begitu kuat sehingga dia bisa menggunakan mayat Bai Muchen untuk mengendalikan semua orang dari 6 sekte besar? Lagi pula, setengah dari labu itu tampaknya tidak hadir selama pertempuran di Pulau Beast Spirit. Namun, mengapa setengah melontarkan pendapat ke dalam Bangjo Haoran, yang menduduki peringkat terakhir? Siapa sangka sekte alam yang akan menjadi pemimpin 6 sekte besar di masa depan? Ah, Kaisar Haotian. Xiang Nan tiba-tiba terbangun. Setengah labu itu tidak akan menyesal dengan sekte Haoran, tetapi Kaisar Haotian. Kaisar Haotian adalah satu-satunya kaisar yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi. Jika seorang kaisar memiliki puncak seni bela diri, maka negara yang dikuasai kaisar akan menjadi sangat kuat. Sial, saat ini, setengah dari labu tersebut masih bersembunyi di sekte Haoran. Xiang Nan tiba-tiba berdiri dan meraih lengan Pak Tua Moling. Dia menaruh gigi dan berkata, tahukah kamu siapa di antara pengikut Bai Wudao yang dapat mengakses pil asal? Pak Tua Moling menepis Xiang Nan dengan tidak senang dan berkata, klan Bai adalah sekte marsial Dao murni. Tidak ada ahli Dao yang lebih mendalam. Jika memang ada, mereka tidak perlu meminta saya untuk membuat pil khusus untuknya, murid-murid mereka setiap tahun. Itu dia. Xiang Nan duduk dengan sedih, matanya dipenuhi kekecewaan. Sejak awal, hanya ada satu anggota asli klan Bai di dunia kita, Bai Wudao. Adapun para penggemar Suandao yang mengikuti Bai Wudao, saya pernah melihat mereka sebelumnya dan menghabisi mereka. Pencapaian Suandao tidak terlalu tinggi. Dengan kata lain, origin pil juga dibuat dari setengah labu. Di dunia Xiang Nan, hampir semua pembudidaya Suandao yang terkenal sangat hormat dan menakjubkan ketika mereka menyebut setengah labu. Selain setengah labu, Xiang Nan tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menemukan cara untuk menyempurnakan bakat seorang seniman bela diri. Saat itu, Xuan Qingzu telah menikam dirinya sendiri sampai mati dengan jarum baja dan mengekstraksi 5 meridian spiritual surgawi miliknya. Seharusnya itu adalah setengah labu yang diam-diam menunjuk ke arahnya. Ketika Xuan Qingzu menyebut nama setengah labu tadi, tidak ada nada kebencian di nadanya. Sebaliknya, itu lebih merupakan kekaguman. Nada seperti ini tidak boleh muncul di mulut eselon atas pasukan musuh. Ternyata saat ia masih menjadi Bai Muchen, jaringan konspirasi klan Bai sudah dimulai di dunianya sendiri. Sejak lelaki tua klan Bai menyerahkan bayi Bai Muchen kepada Master Sekte Mendalam Surgawi, seluruh rencana klan Bai telah dimulai. Setengah labu yang acuh tak acuh terhadap segalanya telah menembus seluruh jaringan konspirasi dari awal hingga akhir. Dia selalu ada di sana, tapi tidak ada yang tahu beban apa yang dia pegang. Lalu, situasi seperti apa yang dialami Kaisar Haotian sekarang yang sudah lama menghilang? Domain Selatan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Xiang Nan duduk diam. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, kakak laki-lakimu bahkan lebih kejam darimu. Pak Tua Moling tidak peduli. Xiang Nan tersenyum pahit dan berkata kalau begitu, jalur spasial dan susunan pemandu cahaya yang menyelamatkan seluruh dunia kita juga harus berasal dari rencana setengah labu. Senior, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Saat dia berbicara,
Siang Nan menyalin dan memberikan sebagian besar teksnya kepada Pak Tua Moling. Setelah Pak Tua Moling selesai membacanya, dia terkejut dan berkata, "Hah? Bukankah ini teknik mendalam Zeng Yang sekte kita? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Lagi pula, teknik mendalam Zeng Yang ini belum lengkap. Banyak tempat yang telah dimodifikasi. Sepertinya sudah menjadi mantra seni bela diri. Jika kamu terus berlatih seni bela diri semacam ini, kamu akan mati." Siang Nan menghela nafas dan berkata, ini disebut teknik Dewa Matahari di dunia kita. Ayah dan anak perempuan Su Caiyue adalah ahli dengan bakat rendah namun pemahaman seni bela diri yang sangat tinggi. Ayah Su Caiyue telah berlatih teknik Dewa Matahari sampai mati. Seberapa kuat pemahaman Su Caiyue tentang seni bela diri? Dia bisa menanamkan teknik Dewa Matahari dan mencapai alam bela diri ilahi. Apalagi Siang Nan, yang memiliki bakat ilahi, tidak berani terus-terusan melihatnya ketika dia mencapai alam pencakar surga. Ini menunjukkan betapa mengejutkannya potensi Su Caiyue. Separuh labu itu pasti telah melihat potensi mengerikan dari Su Caiyue dan putrinya, sehingga memberikan inspirasi kepada ayah Su Caiyue. Sumber inspirasinya adalah teknik mendalam Zeng Yang yang disebutkan oleh Pak Tua Moling. Namun setelah dilakukan modifikasi, ayah dan anak tersebut tidak akan pernah bisa mencapai puncak ilmu bela diri, bahkan mati kapanpun. Ketika Siang Nan memikirkan teknik Dewa Matahari yang telah dipertahankan sepanjang hidupnya, itu sebenarnya adalah rencana jahat yang dibuat oleh setengah labu. Kebencian yang menusuk tulang melonjak ke dalam jantung. Pantas saja teknik bela diri semacam ini ternyata mampu mengaktifkan formasi penakluk iblis timbal langit dari Dao misterius. Siang Nan menghela nafas. Pak Tua Moling berkata, Light Drawing Array di duniamu juga berasal dari seni mendalam Zeng Yang, tapi ini adalah seni mendalam terbalik yang membentuk sebuah susunan. Teknik mendalam Zeng Yang dapat menyerap kekuatan matahari, sedangkan Light Drawing Array sebaliknya. Teknik ini dapat memantulkan kembali kekuatan matahari. Su Caiyue dan putrinya telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, tetapi mereka belum menemukan cara untuk mengatasi kekurangan teknik Dewa Matahari. Bagaimana mungkin mereka berdua bermain dengan setengah labu yang berbahaya dan licik? Pak Tua Moling berkata, kamu harus berhenti berlatih apa yang disebut teknik Dewa Matahari. Jika kamu terus menanamkannya, kamu pasti akan membuat dirimu terbakar. Aku khawatir kamu tidak punya banyak waktu lagi. Di kematianmu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pak Tua Moling menggaruk kepalanya dan membacakan serangkaian mantra. Ini adalah mantra sebenarnya dari teknik misterius Zeng Yang. Jika Anda menginginkannya, ambillah dan pahami. Siang Nan mengeluarkan mantranya dan melihat bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat matahari dan bulan. Ini memang sebuah seni mendalam yang sangat murni. Itu sangat berbeda dari Sun Divine Art. Seni ilahi matahari adalah seni bela diri yang memiliki kekuatan ofensif yang kuat, sedangkan seni mendalam Zeng Yang tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Yang disebut teknik misterius Zeng Yang adalah metode pengendalian kebakaran yang menggunakan kekuatan matahari untuk menembakkan pil. Yang lain menggunakan api Yuan Qi dan api Diperki untuk memasak pil, sementara dua saudara Moling menggunakan Sun Fire. Yang paling penting adalah teknik mendalam Zeng Yang adalah menyalakan api, sedangkan teknik Dewa Matahari adalah menghentikan api. Begitu seseorang teknik Dewa Matahari, rasanya seolah-olah mengembangkan mereka dibandingkan dengan tungku pil. Dalam proses pemurnian pil, jika suhu tungku pil terlalu tinggi, tungku tersebut pasti akan meledak. Daging dan darah manusia tidak mampu menahan dampak kekuatan matahari. Manusia tidak ada untuk menyerap energi matahari, mereka hanya bisa menyerap energi spiritual. Siang Nan juga menemukan poin kunci dalam teknik mendalam Zeng Yang bahwa dia belum menyerahkan setengah dari labu tersebut kepada Su Caiyue dan putrinya. Dalam teknik mendalam Zeng Yang juga disebutkan bahwa untuk memperluas pil dengan kekuatan matahari menjadi pil api, seseorang harus menggunakan jiwa untuk mengaktifkan kekuatan matahari, bukan laut spiritual. Pak Tua Moling memegang mantra teknik Dewa Matahari dan memuji, perubahan kakak senior ke teknik mendalam Zeng Yang benar-benar menakjubkan. Ini sebenarnya adalah teknik bela diri yang telah diubah dari teknik mendalam menjadi teknik bela diri. Kekuatan teknik ini memang sangat kuat. Siang Nan memejamkan mata dan duduk. Dia mulai memanggil kekuatan matahari. Matahari yang terik tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah teknik Dewa Matahari tingkat ketiga, yang dapat membentuk gambaran ilusi matahari di langit. Namun, kali ini Siang Nan tidak menyerap kekuatan matahari ke dalam lautan spiritualnya. Dia mengikuti meridiannya dan langsung menyerapnya ke dalam jiwa ilahinya. Menurut rumus teknik mendalam Zeng Yang, kekuatan matahari memasuki jiwa ketuhanannya dan segera membuat jiwa ketuhanan Siang Nan menjadi manusia cahaya. Pada saat yang sama, mata Siang Nan mulai bersinar, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya terang dan tipis. Segera setelah itu, astral Qi-nya tiba-tiba menjadi sangat mudah rusak. Kekuatan astral Qi dan tubuh fisiknya telah meningkat pesat beberapa tingkat. Siang Nan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menerobos ke alam bumi yang tingkat ketiga, langsung mencapai alam surgawi yang tingkat pertama.
Hantu matahari di langit langsung menghilang, dan pola berbentuk matahari muncul di antara alis Xiang Nan. Di saat yang sama, seluruh tubuh Xiang Nan seperti matahari yang akan bersinar kapan saja. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Sejak itu, kekuatan di perki Xiang Nan telah meningkat satu langkah lagi. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi manusia cahaya, seolah-olah dia adalah sosok yang dibentuk oleh sinar matahari. Di tahap surgawi yang, dia bisa membuat dirinya tampak seperti matahari. Bahkan meja dan kursi di sekitar Xiang Nan mulai meleleh karena suhu Xiang Nan yang mengerikan. Itu tidak terbakar, tapi meleleh. Pak Tua Moling menatap Xiang Nan dengan ekspresi tercengang dan berkata dengan kaget, ini tidak mungkin. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan perlahan menarik kembali tekniknya. Cahaya kuat di matanya juga menghilang. Bagaimana tidak mungkin? Karena saya memiliki teknik mendalam Zeng Yang, saya secara alami dapat mengembangkan teknik Dewa Matahari. Pak Tua Moling berkata dengan ekspresi aneh, tapi... Apa? Xiang Nan merasakan reaksi Pak Tua Moling sangat aneh. Apa yang salah? Pak Tua Moling ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, namun, tidak ada seorang pun yang pernah berlatih teknik mendalam Zeng Yang sebelumnya. Bahkan kakak senior dan saya belum mampu mengembangkan teknik mendalam Zeng Yang hingga saat ini. Ini hanya sekilas jalannya. Kami hampir tidak dapat meminjam sebagian kekuatan matahari saat menyempurnakan pil peringkat 8. Namun, tingkat meminjam pasti tidak keahlian milikmu. Tuanku pernah berkata bahwa teknik mendalam Zeng Yang memiliki permintaan bakat yang sangat tinggi. Matahari tidak ada habisnya, kecuali seseorang juga memiliki bakat yang tidak ada habisnya. Mungkinkah kamu? Jantung Xiang Nan berdetak kencang. Ia berpikir dalam hati, ini buruk. Mengapa ia begitu ceroboh? Sebelum ia benar-benar memahaminya, ia menyempurnakan teknik Dewa Matahari di hadapan Pak Tua Moling. Kita harus tahu bahwa Guru Su Caiyue belum mencapai alam surgawi yang tingkat pertama. Ketika Su Caiyue pergi ke wilayah barat untuk menyelamatkan Xiang Nan, pemandangan yang paling umum adalah kemunculan tiba-tiba matahari yang sangat besar di langit. Kamu mempunyai sifat-sifat ilahi. Pak Tua Moling menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Xiang Nan tetap diam dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di depan Pak Tua Moling, dia takut penjelasan apapun akan hilang. Sungguh, ini benar-benar, Pak Tua Moling memandang Xiang Nan dengan ngeri. Dia tidak bisa berkata apa-apa setelah sekian lama. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan pemandangan di depannya. Xiang Nan terus diam. Setelah beberapa saat, Pak Tua Moling akhirnya menghela nafas panjang, nasib baik hanyalah lelucon. Mengapa kamu menyerap darah naga? Kalau tidak, aku, ya. Pak Tua Moling menghela nafas panjang dan tidak memperhatikan Xiang Nan untuk waktu yang lama. Waktu berlalu hari demi hari. 3 hari kemudian, Xiang Nan dan Pak Tua Moling diundang keluar dan tiba di kepala binatang itu. Ada kediaman para tetua inti klan Bai dan sebuah altar yang sangat besar di kepala binatang itu. Altar itu disusun berbentuk lingkaran. Itu adalah diagram susunan, dan di tengah diagram susunan, ada sebuah patung yang berdiri tiba-tiba. Semua junior dari alam surga klan Bai dan para tetua yang dihormati telah datang. Ini hanyalah kelompok paling penting dari masyarakat klan Bai, namun jumlah mereka telah mencapai hampir 100.000. Ketika Xiang Nan melihat wajah patung itu, dia merasa seperti disambar petir. Pak Tua Moling menunjuk ke arah patung itu dan berkata, itu adalah patriark pertama dari klan Bai. Dia juga satu-satunya ahli bakat langka tingkat dewa dalam sejarah, Bai Wuya. Satu-satunya saat Pak Tua Moling mengatakan ini adalah ketika dia melirik Xiang Nan dan mengubah kata-katanya menjadi jarang. Hati Xiang Nan sedang kacau, dan dia lebih memedulikan kata Bai Wuya. Bai Wuya adalah nenek moyang klan Bai. Namun, Bai Wuya juga merupakan nenek moyang pendiri dunianya sendiri, dunia seni bela diri. Mengapa Bai Wuya bahkan pergi ke dunianya sendiri? Apakah itu hanya karena penasaran? Dia membawa bela diri Dao ke dunianya sendiri, apa tujuannya? Apakah itu benar-benar hanya sekedar khotbah? Moling memandang Xiang Nan dan berkata, saya tahu apa pertanyaan Anda. Tahukah Anda, apa hal terpenting bagi seorang intelektual? Xiang Nan tertegun dan mantap untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Moling berkata, itu kebun herbal. Para pembudidaya Suandao yang kuat semuanya memiliki kebun obat mereka sendiri. Mereka akan menanam ramuan spiritual yang mereka tanam dengan hati-hati untuk digunakan di masa depan. Pikiran Xiang Nan sudah berdengung. Dia punya pemikiran samar akan sesuatu. Itu benar. Moling mengangguk dan berkata, duniamu adalah kebun tanaman obat. Adapun Bai Wuya, dia adalah pelopor taman pengobatan. Dia membawa seni bela diri ke duniamu, memungkinkan manusia di sana untuk memahami seni bela diri, memiliki bakat, dan meningkatkan alam budidaya mereka untuk panen di masa depan. Ini disebut rencana kebun obat. Xiang Nan merasa penutupan ketiga telah dibatalkan, tetapi Bai Wuya adalah senior yang ramah. Namun di sisi lain,
Jika dia tidak ramah, bagaimana dia akan berkhotbah? Bai Wuya, apakah dia karakter dari 300.000 tahun yang lalu? Xiang Nan tiba-tiba bertanya. Tentu saja tidak. Pak Tua Moling melirik Xiang Nan dan berkata, mengapa kamu memiliki masalah seperti itu? Seluruh warisan Bai klan baru berusia 5.000 tahun. Xiang Nan bingung. Jika itu terjadi, lalu mengapa dia menemukan sisa jiwa Bai Wuya di menara bela diri hampir 300.000 tahun yang lalu? Lalu bagaimana Bai Wuya meneruskan sistem dao bela diri yang lengkap ke dunia seniman bela diri yang kacau 300.000 tahun yang lalu? Orang-orang dari klan Bai, di dalam dan di luar, naik dan turun seperti sosok dewa di awan abadi, tinggi dan tinggi. Dari jauh, mungkin ada ratusan ribu orang, dan semakin tinggi senioritas mereka, semakin tinggi mereka melayang, seolah samar-samar terlihat di awan. Kemudian, cahaya pelangi turun dari langit, dan seseorang perlahan muncul dalam cahaya tersebut. Pria itu mengenakan jubah putih dengan tato perak di lengan dan lehernya. Bagian depan jubahnya kosong, tetapi ada sulaman naga perak di punggungnya. Mata orang ini sipit dan panjang, dan alisnya seperti pedang tajam. Sepasang matanya melihat sekeliling, tapi seolah-olah dia tidak bisa melihat apapun, atau tidak menaruh apapun di matanya. Melihat penampilannya, usianya baru sekitar 20 tahun. Dia tampak seperti pria yang bermartabat dan cantik, tetapi rambut panjangnya berwarna perak cerah. Pada saat ini, seluruh Bai klan berlutut di tanah, di udara, dan di awan. Dan mendengar klan Bai meneriakkan leluhur agung secara serempak. Moling berbisik di telinga Xiang Nan, orang ini adalah tetua tertinggi dari klan Bai, dan juga kepala klan Bai, Bai He. Saya bertanya-tanya berapa kali dia telah mencapai alam transformasi. Saya bahkan pernah mendengar rumor bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah yang akan melewati ambang tahap ke-9 kesengsaraan surgawi. Dia telah mencapai tahap akhir dari tahap ke-9 kesengsaraan surgawi dan setengah kaki telah melangkah ke alam kekosongan roh. Roh kekosongan, kata Xiang Nanqi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini. Pak Tua Moling berkata, itu adalah imajinasi dunia menuju kesengsaraan surgawi. Para seniman bela diri di dunia kita percaya bahwa mungkin ada alam di atas kesengsaraan surgawi, tetapi mereka tidak tahu apa nama alam itu, jadi mereka menyebutnya Spirit Void. Xiang Nan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya 2/3 dari ratusan ribu orang yang berlutut. Yang lainnya berdiri dengan hormat dan tidak berlutut seperti dia. Moling memperkenalkan kepada Xiang Nan bahwa mereka yang tidak berlutut bukanlah dari klan Bai. Ada banyak tetua sekte yang dihormati dan ahli dao mendalam yang diundang oleh klan Bai pada upacara pemujaan leluhur. Ada juga beberapa anggota klan lain yang, meskipun mereka bukan anggota klan Bai, telah mengabdi pada klan Bai selama bertahun-tahun dan telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pertempuran. Xiang Nan mengangguk dalam diam, termasuk Xuan Qingsu, yang juga berdiri. Pada saat ini, Bai He mengeluarkan gulungan kuno dan perlahan membukanya. Itu adalah seperangkat kitab suci ritual leluhur. Sebelum Bai He bisa membuka mulutnya, sebuah suara yang tidak ringan atau berat, tidak lambat atau cemas, tidak rendah hati atau sombong keluar. Etiket yang dibaca Bai He pada dasarnya adalah kata-kata yang memamerkan kejayaan klan Bai. Dari berdirinya klan Bai hingga para ahli, leluhur, dan orang bijak tiada taraf yang muncul dari generasi ke generasi di klan Bai. Terlebih lagi, status klan Bai saat ini di dunia telah menyebabkan banyak peristiwa yang menggemparkan. Semua anggota klan Bai mendengarkan dengan penuh hormat, mendengarkan dalam keadaan mabuk, mendengarkan sejarah cemerlang itu, menyebabkan masing-masing dari mereka memiliki kebanggaan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Kebanggaan semacam itu datang dari lubuk hati, dari lubuk jiwa hingga ekspresi. Mendengar ini, Xiang Nan merasa sedih. Dia pernah menjadi anggota klan Bai. Jika tidak ada anggota klan yang menawarinya ke sekte langit yang mendalam, dia pasti akan bangga dengan kejayaan klan Bai seperti saat ini. Sayangnya, dia adalah orang yang ditinggalkan. Memikirkan hal ini, Xiang Nan merasa sedih di hatinya dan pahit di mulutnya. Setelah Bai He selesai membaca ritual leluhur, dia melihat ke arah tenggara dan berkata, mata air roh, upacaranya akan diserahkan kepadamu untuk dipimpin. Seorang lelaki tua berambut abu-abu perlahan-lahan melayang keluar dari kursi yang lebih tua. Orang tua itu mengambil alih posisi Sungai Putih, dan Sungai Putih naik sedikit lebih tinggi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tumbuh berkali-kali lebih besar, seperti awan keberuntungan berbentuk manusia yang menyelimuti langit. Penatua Bai Lingkuan berdeham dan mengumumkan proses upacara pemujaan leluhur. Klan Bai harus mempersembahkan korban kepada leluhur mereka. Tidak ada yang perlu diperhatikan dalam aspek ini. Kebanyakan klan akan melakukan pengorbanan kepada leluhur mereka pada upacara akbar. Proses kedua adalah berkhotbah, dengan para tetua Bai klan yang dihormati berbicara dan yang lainnya menonton. Proses ini khusus disiapkan untuk pihak luar. Mereka yang bukan anggota garis keturunan klan Bai, namun telah mempertaruhkan nyawa mereka demi klan Bai selama bertahun-tahun, diizinkan untuk mendengarkannya.
Ini adalah keuntungan yang diberikan Bai Klan kepada mereka. Proses ketiga adalah mempersembahkan kurban kepada leluhur. Setelah mendengarkan perkenalan Rincin Bai Lingkuan, Xiang Nan akhirnya memahami upacara pemujaan leluhur klan Bai tingkat kedua. Bai Wuya adalah ahli nomor satu yang memperoleh Grand Dao. Itu benar, dia bukan ahli puncak, dia juga bukan ahli top. Sebaliknya, dialah ahli nomor satu. Hal ini tidak pernah dipertanyakan oleh siapapun sejak zaman kuno. Bai Wuya telah berusaha keras demi keturunannya. Meskipun dia masih belum melangkah ke alam kekosongan spiritual, budidaya dan budidayanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang disebut pemujaan leluhur adalah memilih kelompok pemuda yang paling menonjol, berjasa, dan potensial dari klan Bai selama 3 tahun terakhir untuk menerima berkah dari leluhur mereka, Bai Wuya. Setiap leluhur beribadah, ia akan memilih 20 orang muda. Dari 20 orang ini, hanya 6 yang akan dipilih untuk menerima berkah. Di masa depan, ke-6 orang ini akan diasuh sebagai tetua klan Bai. Begitu mereka diberkati, status mereka akan sangat berbeda. Tidak hanya mereka penting dalam klan Bai, mereka juga merupakan eksistensi yang dihormati oleh puluhan ribu orang di seluruh dunia seni bela diri. Mo Ling memperkenalkan Xiang Nandao. Apa yang disebut berkah itu mempunyai manfaat yang nyata. Tidak hanya peningkatan status secara nominal, tetapi juga peningkatan bidang budidaya dan kesempurnaan fondasi. Seorang seniman bela diri akan kesulitan mencapai kesempurnaan di tingkat dunia manapun. Ambil contoh alam Tian Yuan. Mungkin budidaya seorang seniman bela diri sangat stabil ketika ia berada di alam Yuan surgawi tingkat pertama, tetapi ketika ia berada di tingkat kedua, karena beberapa keterbatasan, ia tidak punya pilihan selain mempercepat budidayanya. Kemudian, tingkat kultivasinya di alam Yuan surgawi tingkat kedua tidak akan begitu sempurna, atau mungkin dia tidak sabar untuk mencapai alam Yuan surgawi tingkat ketiga setelah mencapai 70-80% alam Yuan surgawi. Berkat dari klan Bai dapat mengisi seluruh alam seniman bela diri sebelumnya menuju kesempurnaan agung. Manfaat semacam ini tidak mungkin diperoleh tidak peduli pil ajaib apapun yang dikonsumsi. L.C. Saat ini, penawaran sudah dimulai. Pengorbanan tidak dapat dilakukan oleh klan Bai biasa, tetapi oleh pengorbanan yang dipilih secara khusus oleh klan Bai. Total ada 20 korban, semuanya adalah anak muda berusia sekitar 24 atau 15 tahun. Kata Mo Ling, pengorbanan ini adalah para ahli yang perlu menerima berkah dari mata rantai ketiga. Xiang Nan mengangguk sedikit. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ke-20 pendeta muda itu semuanya ahli 7 meridian. Mereka semua memiliki 4 talenta tingkat surgawi, serta 3 talenta tingkat bumi. Bakat ini berkali-kali lebih kuat dari Yue Donghai, yang dikenal sebagai 7 pembuluh darah ekstrim. Meskipun bakat para pendeta juga adalah 7 pembuluh darah, itu adalah 4 langit, 3 bumi. Mereka hanya berjarak setengah langkah dari 5 vena spiritual surgawi. Dari kelihatannya, tak heran jika Bai Wuchen dikenal sebagai ahli langit berbintang nomor 1. 5 meridian spiritual surgawi sangat langka di klan Bai. Setelah 20 kurban selesai, itu akan menjadi segmen dakwah. Saat ini, setiap orang luar yang telah memberikan kontribusi besar kepada klan Bai mengirim 3 utusan ke altar. Mo Ling mengangguk dan berkata, kita akhirnya mencapai tahap ini. Xiang Nan, jangan bertindak gegabah. Ingatlah untuk tidak melarikan diri. Aku akan ke altar sekarang. Xiang Nan tersenyum pahit. Dengan ratusan ribu ahli dari klan Bai di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pada saat ini, Pak Tua Mo Ling tiba-tiba berbicara, meminta untuk bergabung dengan segmen kedua dan mendiskusikannya dengan para tetua klan Bai. Bai Lingkuan melihatnya sekilas dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Pak Tua Mo Ling. Dia mengangguk sedikit, Mo Ling membuat pil dalam jumlah besar untuk klan Bai kami setiap tahun. Kamu memang orang yang telah berkontribusi pada klan Bai kami. Meskipun kamu hanya lajang, kamu tidak dapat mewakili klan manapun. Namun, aku akan membuat pengecualian bagimu untuk berpartisipasi kali ini. Setelah mengatakan itu, Bai Lingkuan melambaikan tangannya. Pak Tua Mo Ling benar-benar menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah altar. Setelah itu, mata air roh putih surut dan sungai putih kembali turun dari langit. Sejumlah besar utusan asing, termasuk Mo Ling, telah membentuk lingkaran kecil di sekitar tengah altar, dan Bai He duduk tepat di tengah-tengah lingkaran. Untuk bisa mengajarkan Dao, seseorang haruslah seseorang dengan moral yang tinggi dan pemahaman seni bela diri agar memenuhi syarat untuk memimpin upacara pengorbanan leluhur klan Bai. Tentu saja, orang seperti itu tidak lain adalah Bai He. Pada saat ini, semua orang duduk dengan tenang. Seluruh adegan itu benar-benar sunyi. Ratusan ribu orang tidak mengeluarkan satu suara pun. Ekspresi semua orang sama. Mereka semua penuh hormat dan serius. Adegan ini cukup mengejutkan Xiang Nan. Dia tanpa sadar melirik ke arah Xuan Qingzu di sisi lain dan melihat bahwa mata Xuan Qingzu terpaku pada Bai He dengan rasa iri dan kerinduan yang tak tertandingi.
Dia juga mendambakan status tertinggi itu, dan berharap suatu hari nanti, dia akan mencapai alam yang luar biasa. Saat ini, dia tidak tahu apakah Bai Heruo punya perasaan atau apa, tapi dia juga menoleh untuk melihat Xuan Qingzu. Xuan Qingzu buru-buru menundukkan kepalanya dan menyembunyikan rasa iri di matanya. Bai He tersenyum dan berkata, "Qingzu, kamu juga." Xuan Qingzu tiba-tiba mengangkat kepalanya, tampak sangat tersanjung. Dia menunjuk wajahnya dengan tidak percaya, tetapi dia begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Bai He tersenyum dan mengangguk, "Meskipun Sekte Langit yang mendalam bukan milik sekte manapun di dunia kami, Anda telah melakukan banyak hal untuk klan Bai kami selama bertahun-tahun. Anda pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Untuk bisa diberitakan langsung oleh klan Bai. Simbol status macam apa itu?" Xuan Qingzu hanyalah orang dari pesawat ini yang datang ke klan Bai untuk hidup di bawah kekuasaan orang lain, tapi sekarang, Bai He secara pribadi telah menamainya dan memintanya untuk naik dan mendiskusikan Dao bersama. Masalah ini sendiri telah mengkonfirmasi status Xuan Qingzu, dan itu adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi. Air mata mengalir di mata bersemangat Xuan Qingzu. Dia ingin menunjukkan betapa hebatnya dia untuk membuktikan bahwa visi klan Bai benar. Dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat ke langit. Cahaya biru itu melesat langsung ke 9 langit dan mengeluarkan seruan panjang antara langit dan bumi. Segera setelah itu, cahaya biru berubah menjadi titik cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dalam jumlah besar berkumpul di altar dan memadat menjadi bentuk bambu biru hitam. Seluruh upacara pemujaan leluhur dipenuhi dengan hembusan udara dingin. 5 meridian spiritual surgawi. Titik cahaya 5 warna merupakan perwujudan dari 5 atribut bawaan yaitu angin, kayu, air, api, dan tanah. Kali ini, giliran Bai klan yang iri pada Xuan Qingzu. Xiang Nan hanya mencibir saat melihat semua ini. Dia melihat betapa menyanjungnya Xuan Qingzu bagi klan Bai dan betapa kekanak-kanakan Xuan Qingzu menunjukkan sisinya pada kesempatan seperti itu. Mungkin di mata banyak orang, Xuan Qingzu sangat bersemangat dan luar biasa. Namun, di mata Xiang Nan, dia hanya merasa Xuan Qingzu seperti Monkey, berusaha menyenangkan tuannya. Adegan ini membuat Xiang Nan merasa sedih dan konyol. Maka, diskusi tentang Dao dimulai. Argumen Bai klan ini sedikit berbeda dari sekte lain, tapi pada dasarnya sama. Perbedaannya adalah ketika berdiskusi tentang Dao dengan sekte luar, orang-orang dari sekte lain berdiskusi, berdebat, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Di klan Bai, pada dasarnya Bai He berkhotbah sendirian, sementara yang lain berdiskusi satu sama lain dan berbagi wawasan mereka. Dengan demikian, dapat dilihat betapa mulianya status Bai He di dunia ini. Statusnya sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan Dao dengannya. Dia hanya bisa secara pasif mengkhotbahkan Dao. Entah itu klan Bai atau orang luar, khotbah Bai He adalah kesempatan yang berharga. Para utusan dari ras lain juga telah mengumpulkan kebingungan mereka selama bertahun-tahun dan buru-buru mengungkitnya, takut mereka akan kehilangan kesempatan. Karena klan Bai masih memiliki banyak antek, Xiang Nan mengira tidak 1% pun dari antek klan Bai yang bisa datang ke upacara pemujaan leluhur ini. Mereka yang bisa datang semuanya adalah klan yang kinerja cukup baik dalam 3 tahun terakhir. Jika mereka tidak terlalu sibuk mengungkapkan keraguan mereka tentang seni bela diri, mereka mungkin akan merasa terhormat untuk berpartisipasi lagi dalam upacara pengorbanan leluhur di masa depan. Bahkan Patua Moling, yang telah memurnikan pil untuk klan Bai, berpartisipasi dalam diskusi untuk pertama kalinya. Jelas sekali betapa pentingnya tempat itu dan mengapa Xuan Qingzu begitu bersemangat hingga dia kehilangan akal sehatnya. Xiang Nan juga mendengarkan. Dia harus mengakui bahwa pemahaman dan pencapaian klan Bai dalam seni bela diri benar-benar di luar jangkauan sekte manapun. Bai He berbicara dengan sangat singkat, tetapi setiap kali dia berbicara, dia akan merasa seolah-olah dia telah menyingkirkan awan untuk melihat matahari terbit. Para utusan secara bergiliran mengajukan pertanyaan. Lambat laun, giliran Patua Moling. Patua Moling tidak berkata apa-apa lagi dan langsung bertanya bagaimana cara melarutkan fisik bela diri Dao yang telah dia tempa. Bai He jelas tidak menyangka seseorang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Semua orang sedang terburu-buru untuk menyingkat fisik Dao bela diri mereka, namun sebenarnya ada orang yang terburu-buru untuk membubarkannya. Bukankah ini bertentangan dengan arus dan bukannya maju? Setelah merenung sejenak, Bai He akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia telah mencapai fisiknya, itu seperti manusia berevolusi untuk memiliki 10 jari. Bahkan jika kamu meremajakannya, dia masih memiliki 10 jari. Dia tidak dapat merosot hingga 6 jari. Satu-satunya cara adalah dengan memotong jari-jarinya, tetapi jangan biarkan dia merosot dengan sendirinya. Mendengar ini, wajah Patua Moling dipenuhi penyesalan. Xiang Nan menghela nafas lega, lalu menertawakan tindakannya yang menghela nafas lega. Moling tidak bisa melatih dirinya sampai mati untuk sementara waktu,
tapi bisakah dia membiarkan klan Bai hidup-hidup? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia masih mati. Namun, Mo Ling tidak menyerah dan terus bertanya tentang dao mendalam dan dao bela diri. Dia percaya bahwa Bai He tidak mengerti karena klan Bai tidak pernah memikirkan jalan penghancuran diri, tapi dia bisa memikirkan cara untuk membuka jalan baru. Melihat Patua Mo Ling masih enggan menyerah, Bai He tidak berusaha membujuknya. Namun, Bai He menjawab apapun yang dia minta. Pertanyaan yang ingin ditanyakan Patua Mo Ling adalah apa yang sebenarnya ingin diketahui Xiang Nan. Karena Mo Ling adalah seorang kultivator dao yang mendalam, semua yang dia tanyakan adalah tentang batas antara dao yang mendalam dan dao bela diri. Dia harus secara paksa campur tangan dalam martial dao dengan kekuatan dao mendalamnya yang kuat. Inilah pengetahuan kunci yang dibutuhkan Xiang Nan untuk menciptakan teknik bela diri baru. Untuk menciptakan seni ilahi Tai, Xiang Nan selalu merasa bahwa dia kekurangan teori yang lebih cemerlang. Tapi sekarang, dia tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau apakah Patua Mo Ling melakukannya dengan sengaja. Dia sebenarnya telah menanyakan semua pertanyaan Xiang Nan, dan tidak ada satu kesalahan pun. Xiang Nan memandang Patua Mo Ling dengan heran, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Namun pertanyaan di hati Xiang Nan akhirnya terjawab dengan mudah oleh Bai He. Pada generasi selanjutnya, orang membagi sistem Bai Wuya menjadi dua cabang. Yang satu adalah dao bela diri murni, dan yang lainnya adalah dao murni yang mendalam. Namun, dao yang mendalam dalam sistem Bai Wuya hanya dalam keadaan awalnya. Tidak ada aspek khusus dalam kecerahan pil dan artefak. Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari dan dieksplorasi sendiri oleh generasi berikutnya berdasarkan dao mendalam yang terpisah. Ini juga karena klan Bai mampu menjawab pertanyaan Patua Mo Ling, tetapi tidak banyak yang menghubungi dao mendalam yang kuat di klan Bai. Pada saat yang sama, Xiang Nan punya pertanyaan lain. Orang-orang di dunianya sendiri telah menerima khotbah Bai Wuya 300.000 tahun yang lalu. Lalu siapa yang menciptakan sistem dao bela diri khusus untuk orang-orang di dunia ini? Apakah itu juga Bai Wuya? Namun, di dunia ini, Bai Wuya hanyalah seseorang dari 5.000 tahun yang lalu. Mungkinkah Bai Wuya tahu cara melakukan perjalanan melintasi waktu? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Xiang Nan, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah detail kecil. Di wilayah Void Realm milik seorang ahli tertentu, dia telah melihat sebuah paragraf yang ditulis oleh orang itu. Orang ini ingin menunda waktu dan kembali ke masa lalu melalui kecepatan yang sangat kuat. Namun dia gagal dalam proses dan menulis kalimat putus asa berjudul "Saya tidak bisa melarikan diri". Xiang Nan hanya merasakan suara mendengung di pikirannya. Dia tidak bisa memikirkan hubungan apapun di antara keduanya. Dia hanya samar-samar merasa pasti ada persimpangan di antara mereka. Saat ini, diskusi setengah hari telah berakhir. Siang harinya merupakan tahap terakhir yaitu pemujaan leluhur. Xiang Nan tetap diam. Dia menghentikannya dan membuat sketsa bentuk embrio seni ilahi Tai di tengkoraknya, dan secara bertahap memvisualisasikan sayap penuhnya. Begitu dia mendapatkan arah dan kerangka spesifik dari keterampilan bela diri, dia kemudian akan mengisi daging dan darahnya, yaitu membuat mantranya sendiri. Selama periode waktu di dunia baru ini, pengetahuan Xiang Nan tentang teori sistem bela diri telah melonjak, yang membuat pemahamannya tentang bela diri menjadi lebih menyeluruh. Sistem kultivator rekan kura-kura hitam Bai Wuya adalah sistem yang kacau. Dao bela diri dao yang mendalam dipadatkan bersama, tetapi semuanya merupakan bentuk embrio. Yang perlu dilakukan Xiang Nan adalah menggabungkan dao bela diri murni dan dao mendalam yang murni. Sejujurnya, itu sulit. Saat ini, semua orang yang membicarakan dao telah meninggalkan altar, dan lingkaran cahaya telah menyala di sekitar altar. Ke-20 pendeta muda itu perlahan berjalan ke tengah altar dengan jubah pendeta mereka. Masing-masing dari 20 orang itu memegang nampan di tangan mereka dengan hormat. Di atas nampan ada sebuah buku. Isi buku tersebut haruslah identitas dan peringkat silsilah para imam tersebut. Dijelaskan secara rinci kapan mereka lahir, siapa nama keluarga mereka, berapa generasi keturunan klan Bai mereka, oleh siapa mereka diajar, dan siapa orang tua mereka. Setiap buku adalah simbol status mereka sendiri, tetapi sebagai salah satu keturunan sejati klan Bai, Xiang Nan, yang memiliki 5 meridian spiritual surgawi, tidak memiliki buku seperti itu. Bai He melayang di udara dan menatap ke-20 pendeta itu. Dia mengangguk dan berkata, "Benar, kalian berdua memiliki bakat dan potensi yang tinggi. Tidak peduli siapa yang dibina sebagai orang tua di masa depan, itu tidak buruk." Setelah mengatakan itu, Bai He mengangkat tangannya setinggi-tingginya dan berkata, "Tolong sambut aula leluhur." Begitu dia selesai berbicara, cahaya ilahi 7 warna tiba-tiba berubah menjadi sebuah jalan. Ujung jalan itu bukan lagi awan putih, melainkan sebuah bangunan megah. Di pintu masuk gedung berdiri sebuah tablet batu. Pada prasasti batu itu tertulis, "Area terlarang klan Bai, aula leluhur dihormati." Semua orang takjub dengan pemandangan misterius ini. Oleh karena itu,
Ke-20 pendeta muda itu juga bersemangat. Mereka melepaskan tudung longgar mereka dan memandang aula leluhur dengan penuh keinginan, berharap mendapatkan kualifikasi untuk memasuki aula leluhur. Mata Xiang Nan bergerak. Di antara 20 pengorbanan, ada Bai Wudao. Sepertinya apa yang dikatakan Bai Wudao benar adanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak menderita satu kekalahan pun, jadi dia jelas salah satu yang terbaik di generasi kata surgawi di klan Bai. Namun, usia Bai Wudao 3 hingga 4 tahun lebih muda dibandingkan 19 pendeta lainnya. Mungkin, setelah dikalahkan oleh Xiang Nan baru-baru ini, Bai Wudao telah didukung dengan keras dan basis budidayanya meningkat pesat. Baru setelah itu dia menjadi pendeta saat ini. Dengan kata lain, Bai Wudao sudah mengetahui bahwa Xiang Nan hadir, namun dalam lingkungan yang menguntungkan, dia tidak terlalu memperhatikan Xiang Nan. Namun, pada saat ini, ketika Bai Wudao memandangi aula leluhur dengan penuh kerinduan, dia sesekali menoleh dan melirik ke arah Xiang Nan. Xiang Nan melihat banyak hal di mata Bai Wudao. Yang terkuat adalah niat bertarung yang sangat jelas. Begitu Bai Wudao kembali dari mengenang aula leluhur, dia yakin bahwa dia akan sepenuhnya menghancurkan Xiang Nan, menghilangkan rasa malunya. Namun, yang tidak disangka Xiang Nan adalah Bai Wudao tidak hanya memandangnya, tetapi bahkan Bai Lingkuan, yang sekali lagi memimpin upacara pemujaan leluhur, pun memandangnya. Bai Lingkuan berkata, hanya satu orang yang diperbolehkan masuk dan keluar aula leluhur. Anda dapat masuk dan keluar 10 kali setiap 3 tahun, totalnya 10 orang. Pada tahun-tahun sebelumnya, 20 pendeta bertarung satu sama lain dan 10 pendeta teratas memenuhi syarat untuk memasuki aula leluhur. Peraturannya sedikit diubah pada tahun ini. Saat dia berbicara, Bai Lingkuan memandang Xiang Nan dan berkata, saya mendengar bahwa selama setengah tahun, ada seorang seniman bela diri muda yang menantang sekte marsial Dao di mana-mana, dan dia belum pernah bertemu lawan dimanapun dia lewat. Sayang sekali orang luar biasa seperti itu terbuang sia-sia. Sekarang, izinkan 20 pendeta klan Bai kita berjuang melawan ahli muda ini. Semua orang yang menantikannya, siapapun yang melakukan yang terbaik di tangan pemuda misterius itu bisa memasuki aula leluhur. Pada saat ini, Bai Lingkuan menunjuk ke arah Xiang Nan dan berkata, tolong, Xiang Nan. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton menjadi gempar. Segmen pemujaan leluhur tidak pernah dihadirkan oleh orang luar, namun semua orang semakin terkejut karena Xiang Nan juga ada di sini. Kata Xiang Nan terkenal dalam radius 50 juta kilometer. Untuk sesaat, banyak orang menjadi bersemangat. Xiang Nan yang legendaris dan tak terkalahkan telah bertemu dengan klan Bai kelas dunia dan bahkan akan bertarung dengan 20 pendeta klan Bai. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Dan mampukah mitos tak membuat Xiang Nan bertahan di klan Bai? Xiang Nan sendiri tidak menyangka Bai Lingkuan akan tiba-tiba menyebutkan namanya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya, tapi dia tidak berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia melangkah ke altar klan Bai, dan bahwa dia sebenarnya adalah rekan pelatihan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Xiang Nan menatap Bai Lingkuan dengan dingin. Adegan itu langsung meledak. Tidak ada yang mengira bahwa Xiang Nan akan begitu berani menolak undangan Bai Lingkuan. Baik Xiang Nan maupun klan Bai tahu bahwa mereka bermusuhan satu sama lain, dan klan Bai tidak mungkin membiarkan Xiang Nan pergi hidup-hidup. Namun, hal semacam ini tidak bisa terungkap ke permukaan. Dalam upacara yang begitu hikmat, Bai Lingkuan tidak bisa berkata, jika kamu tidak muncul, aku akan menghabisimu, bukan? Bai Lingkuan tidak menyangka Xiang Nan akan menolak. Dengan statusnya, siapa yang berani membantahnya? Namun, Bai Lingkuan tidak punya pilihan selain berpura-pura tenang dan tenang. Dia lebar tersenyum dan berkata, karena Xiang Nan menolak menunjukkan rasa hormatnya, maka aku akan pergi. Xiang Nan tiba-tiba menghentikan Bai Lingkuan dan tertawa, saya menerima undangan Anda. Xiang Nan tiba-tiba berubah pikiran, yang membuat semua orang merasa tidak bisa dimengerti. Namun, suasana hati Xiang Nan sangat rumit. Menghadapi ajakan Bai Lingkuan, ada kemarahan dan kebencian di hati, namun banyak hal harus diselesaikan. Hubungan antara dia dan klan Bai tidak akan pernah bisa diungkapkan, setidaknya dia tidak akan setuju. Karena kebencian harus dimulai, maka pilih saja hari ini. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Xiang Nan. Bagi klan Bai, pentingnya duel ini sangat jelas dan sederhana. Itu untuk memilih 10 orang dari 20 pendeta. Sebaliknya, orang luar sangat berbeda. Yang ingin mereka lihat lebih banyak adalah siapa yang lebih kuat. Setelah Xiang Nan melangkah ke altar, pemandangan menjadi sunyi senyap. Semua orang dengan cemas menunggu adegan selanjutnya. Bai Lingkuan melayang di udara dan berkata, duel ini adalah tentang memilih orang, bukan menang atau kalah. Klan Bai kami memiliki 20 orang, menantang Xiang Nan sendirian. Oleh karena itu, kami tidak dapat menghabisi siapapun di depan aula leluhur yang suci. Pendeta pengorbanan klan Bai mendengarkan perintah itu. Dia hanya ingin pamer, bukan melihat darah.
20 lawan 1 sudah tidak adil, tapi niat Bai Lingkuan adalah untuk melemahkan generasi muda klan Bai dan menggunakan Xiang Nan sebagai referensi untuk memverifikasi tingkat sebenarnya dari 20 pengorbanan itu. Xiang Nan berdiri di altar, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Berdiri dalam posisi ini, dia dikelilingi oleh klan Bai dan orang luar, tapi dia bisa melihat mereka semua. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia seharusnya menjadi salah satu pendeta ini, bukannya diejek seperti badut. Klan Bai jelas bermaksud untuk menurunkan Xiang Nan dan meningkatkan status ke-20 pendeta tersebut, sehingga berkah mereka kali ini menjadi lebih logis. Itu juga merupakan peringatan bagi masyarakat dunia bahwa Xiang Nan, yang dikabarkan tak terkalahkan dalam pertempuran, bukanlah tandingan klan Bai. Xiang Nan tertawa dingin. Anda ingin menekan saya. Anda ingin saya mempermalukan diri sendiri di depan umum. Jika dia mengatakannya dengan jelas, mengapa dia perlu mencari alasan? Dia harus mengatakan bahwa fokusnya adalah memilih orang, bukan menang atau kalah. Konyol, terlalu konyol. Bai Wudao menatap tajam ke arah Xiang Nan. Dia menjilat bibirnya dan berbisik, sebaiknya kamu tidak mati di sini. Kamu adalah targetku. Setelah pengorbanan leluhur selesai, aku secara pribadi akan menantangmu dan memberitahu semua orang di dunia siapa yang akan menjadi yang pertama. Saat dia berbicara, ke-20 pendeta berjubah putih itu menghunus pedang mereka. Xiang Nan tanpa sadar menoleh untuk melihat Pak Tua Mo Ling di tengah kerumunan. Meskipun Mo Ling adalah orang yang dengan sepenuh hati ingin menghabisi Xiang Nan, saat ini, dia memang orang yang paling dikenal dan bisa dianggap oleh Xiang Nan sebagai temannya. Cara Pak Tua Mo Ling memandang Xiang Nan juga sangat rumit. Ada keengganan, simpati, dan penyesalan di matanya. Bai Lingkuan dengan jelas telah memaafkan bahwa dia tidak boleh menghabisi siapapun di depan aula leluhur yang mengakui dan suci. Pak Tua Mo Lingkuan tidak khawatir Xiang Nan akan segera mati. Dengan cara ini, mereka menghadapi 20 pengorbanan Bai klan. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam. Alam ke-20 orang ini berada di antara keberuntungan tingkat ke-5 dan ke-8, dan mereka luar biasa. Pada akhirnya, ekspresi Xiang Nan menjadi dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Niat pertarungan itu adalah sesuatu yang telah dia alami dalam penyelamatan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sepanjang tahun. Itu adalah sesuatu yang dia baptis dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di ekspedisi selatan dan pertempuran utara. Namun, Xiang Nan mengangkat jubahnya dan menggantikannya kembali. Dia mengulurkan tangan dan berkata dengan tegas, cabut. Zeng, teriakan pedang seperti naga mengalir ke 9 langit. Xiang Nan melompat ke udara dan memegang pedang mimpi buruk dengan kuat di tangannya. Pada saat ini, bayangan samar naga biru muncul di langit. Naga raksasa itu berputar-putar di awan, dan itu adalah roh pedang dari pedang mimpi buruk. Ketika Xiang Nan mendarat di tanah, dia mengguncangkan pedang raksasa itu dan berteriak, ayo bertarung. Dihadapkan dengan 20 ahli Bai klan Heavenly Clan yang hanya bisa dilihat oleh mata dunia, keinginan Xiang Nan untuk bertarung sungguh-sungguh mencengangkan. Tak kenal takut, 20 atau 200. Dalam hati Dao Xiang Nan, tidak ada yang menguraikan. Hanya ada satu kata pertempuran. Pembawaan. Ke-20 pendeta secara bersamaan melepaskan aura yang kuat, dan aura tersebut dengan cepat menelan seluruh altar seperti air pasang. Kekuatan mengerikan dari astral ki ilahi bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang yang menguasai alam keberuntungan. Itu memberi kesan bahwa dia seperti 20 ahli alam bela diri ilahi yang melepaskan aura mereka. Ini adalah pencapaian seni bela diri para ahli klan Bai. Ke-20 orang itu berdiri di posisi terpisah, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melukai orangnya sendiri secara tidak sengaja. Lalu, mereka memisahkan menuju Xiang Nan. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Di suasana itu, ekspresi Xuan Qingzu juga sangat rumit. Dia mengerutkan kening, matanya berkedip karena emosi yang berbeda. Dialah orang yang paling berharap Xiang Nan mati, dan juga orang yang paling membenci Xiang Nan. Namun juga, Xiang Nan dan dia berasal dari dunia yang sama. Kini, keduanya datang ke dunia baru untuk mencari impian seni bela diri mereka sendiri. Melihat Xiang Nan dikelilingi oleh 20 orang dari klan Bai, Xuan Qingzu merasa sedikit tidak senang karena suatu alasan. Xiang Nan memegang pedang besar di tangannya dan segera bertarung dengan 20 ahli dari klan Bai. Auranya seperti naga, dan pedangnya seperti kilat. Aura yang melonjak bahkan menekan aura para anggota klan Bai. Adegan ini mengejutkan banyak penonton Bai klan. Xiang Nan menggunakan momentum dan pesona. Namun, jelas bahwa warisan seni bela diri Bai Wuya dari klan Bai tidak begitu menonjol. Orang-orang dari klan Bai hanya tahu tentang momentum, tapi tidak ada yang bisa memahami arti sebenarnya dari pesona. Begitu Xiang Nan melangkah maju, pedang raksasa itu mengejutkan mereka bertiga mundur. Dengan serangan pedang backhand, dia memaksa orang keempat untuk menghindar dengan cepat. Banyak orang membuka mulutnya lebar-lebar, rahangnya hampir lepas karena syok.
20 orang mengelilingi satu orang. Dia sebenarnya dikalahkan oleh orang itu. Keganasan Xiang Nan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. 20 pendeta Bai Klan juga marah dengan provokasi Xiang Nan. Tubuh tirani. 20 orang berteriak pada saat yang bersamaan. Saya melihatnya. Xiang Nan melihat arah di perki ketika mereka menggunakan teknik bela diri tubuh tirani dan melihat frekuensi getar meridian mereka. Dalam sekejap, Xiang Nan mengacungkan 7 jari. Saat itu juga, dia mencegat 7 ahli yang belum sepenuhnya menyelesaikan tubuh tirani. Tubuh menyebabkan tirani mereka gagal saat itu juga. Namun, 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Meskipun serangan Xiang Nan sangat kuat, dia hanya bisa mencapai banyak hal dalam waktu yang bersamaan. 13 ahli lain dari klan Bai yang telah menyelesaikan badan tuan sudah melakukan implementasi maju. Saat Xiang Nan melawan mereka lagi, dia tidak merasa sesantai sebelumnya. Setelah orang-orang ini mendominasi tubuh mereka menjadi sekeras besi. Tentu saja, ini adalah gambarannya, seperti apa yang dirasakan orang biasa yang tidak mengerti seni bela diri saat bertarung melawan 13 orang baja. Pedang besar Xiang Nan digenggam pedang seseorang, menghasilkan dentang yang tumpul. Tubuh Xiang Nan terguncang hingga dia tergelincir mundur lebih dari 10 meter. Di sisi lain, klan Bai, yang bertarung dengan Xiang Nan untuk mendapatkan senjata, tergelincir ke belakang 13 hingga 14 meter. Adegan ini menyebabkan Bai Wudao merasa sangat terkejut. Ketika Xiang Nan dan Bai Wudao bertarung saat itu, Xiang Nan telah menggunakan penjara hantu 7 ekstrim yang paling ekstrim. Begitu saja, ia masih terkait erat dengan tubuh tirani Bai Wudao. Namun kini, Xiang Nan hanya dalam kondisi normal. Dia tidak menggunakan penjara hantu 7 ekstrim, tetapi dia sudah bisa mendapatkan sedikit keuntungan di depan para tiran dari generasi karakter surgawi. Sebagai perbandingan, peningkatan kekuatan Xiang Nan yang mengerikan terlihat jelas. Namun, 7 ahli klan Bai lainnya yang telah dikalahkan oleh Xiang Nan juga menemukan kesempatan lain untuk memadatkan tubuh tirani mereka. Kali ini, dengan keberuntungan tingkat kelima Xiang Nan, dia tidak memiliki keuntungan dalam bertarung melawan 20 ahli generasi karakter surgawi antara keberuntungan tingkat kelima dan ke-8. Bai Wudao dipenuhi amarah saat dia menyerang ke depan. Pukulan punggung Xiang Nan adalah pedang. Bilahnya dengan ganas yang ditampung bahu Bai Wudao, dan cahaya pedang itu meledak dengan kilat yang melesat ke langit. Bai Wudao terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, dia dihentikan oleh 2 ahli dari Bai Klan sebelum berhenti. Namun, Xiang Nan juga terkena serangan Bai Wudao, menyebabkan darah dan ki-nya melonjak. Tubuhnya dengan cepat meluncur ke belakang, namun berhasil ditangkap oleh 2 musuh di belakangnya. Kedua pedangnya menusuk pinggang Xiang Nan secara bersamaan. Saat Xiang Nan mundur, dia tiba-tiba bergerak ke samping. 2 pedang menembus pinggangnya, meninggalkan 2 luka pedang. Darah telah merembes ke dalam jubah Xiang Nan. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat aula leluhur klan Bai. Dia berpikir dalam hati, jadi bagaimana jika klan Bai melakukannya? Kamu meninggalkanku, dan sekarang aku kembali. Bai Klan, aku akan menyesal. Tak satu pun dari 20 pendeta klan Bai akan tertinggal setengah langkah dalam mengejar Xiang Nan. Sekarang bukan waktunya untuk merendahkan hati. Inti permasalahannya adalah siapa yang pada akhirnya akan dipilih sebagai pendeta pengorbanan klan Bai. Yang dinilai adalah kinerja komprehensif mereka, bukan siapa yang menyeimbangkan pukulan paling fatal Xiang Nan. Jika mereka berdua bertarung melawan Xiang Nan, salah satu dari mereka menghabiskan sebagian besar kekuatan tempur Xiang Nan, sementara yang lain kebetulan memisahkan kepala Xiang Nan dengan satu serangan pedang, maka orang yang akan dipilih pastilah orang-orang tersebut, yang menghabiskan banyak kekuatan tempur Xiang Nan. Selain itu, para pendeta ini tidak berpikir bahwa Xiang Nan memiliki peluang untuk menang. Mereka merasa Xiang Nan pasti kalah, jadi tidak ada yang ingin orang lain mengambil kemenangan itu. Mungkin Xiang Nan akan dikalahkan oleh pendeta lain, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk pamer. Dikombinasikan dengan berbagai faktor, serangan para pendeta klan Bai menjadi semakin ganas dan ganas. Saat mereka bertengkar, mereka benar-benar melupakan peringatan Bai Lingkuan. Mereka semua tampak seperti akan menghabisi Xiang Nan. Saat ini, Xiang Nan sudah mulai mundur. Bagaimanapun, para ahli generasi kata surgawi klan Bai jelas tidak bercanda. Pada beberapa kesempatan, pedang tajam pendeta menyelamatkan klan Bai hampir menembus tenggorokan Xiang Nan. Perbedaannya tidak lebih dari 1 mm, dan itu sangat menggetarkan jiwa. Terutama saat pertarungan membahas jalan buntu, para pendeta telah menggunakan metode yang lebih kuat lagi, melepaskan tuan mereka. Orang pertama yang menggunakan tubuh Tyrant adalah Bai Wudao, yang memiliki keinginan paling kuat untuk menang. Xiang Nan mengamati bahwa Ba Fisik, tipe keterampilan fisik bela diri, memiliki ekspresi yang agak mirip dengan Xiantian. Mereka semua adalah tipe seperti itu. Pada tahap primer, mereka hanya bisa menempel pada permukaan tubuhnya. Begitu mereka menyimpannya lebih jauh lagi,
mereka dapat dilepaskan dari tubuh mereka. Ketika Xiang Nan biasa menggunakan pedang raksasanya, Xiang Nan, untuk memotong pedang cahaya Bai Wudao, benturan antara pedang dan cahaya pedang menghasilkan ledakan keras yang tumpul. Cahaya pedang itu sebenarnya terbuat dari baja. Serangan pedang Xiang Nan tidak hanya membuat cahaya pedang itu terbang, tapi dia juga terlempar ke belakang karena guncangannya dan meluncur mundur lebih dari 10 meter. Yang lebih menakutkan lagi adalah cahaya pedang itu dihantam oleh Xiang Nan dengan kekuatan sebesar itu, namun tidak mengubah jalur terbangnya sama sekali. Ia terus bergerak maju dalam garis lurus. Kamu belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya, kan? Bai Wudao dengan penuh semangat menjilat bibir dan berkata, saya telah mencapai tubuh Tyrant tingkat kedua. Tubuh Tyrant telah dilepaskan. Dan ini semua berkat kamu. Jika bukan karena kamu mengalahkanku, bagaimana aku bisa melepaskan kerja keras ini? Xiang Nan tidak hanya terkejut, bahkan anggota klan Bai di tribun penonton pun tercengang. Ya Tuhan, Wu Dao baru saja melangkah ke alam keberuntungan setahun yang lalu. Dia hampir tidak berhasil mencapai kesempurnaan besar pertama dari tubuh Tyrant. Dalam waktu singkat, dia benar-benar mencapai kesempurnaan besar kedua dari tahap kedua. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Orang-orang dari klan Bai semuanya berdiskusi, dan mereka semua memandang Bai Wudao dengan hormat. Jelas sekali bahwa tidak semua klan Bai bisa belajar melepaskan tubuh eksternal Tyrant, dan bahkan tidak semua pakar kata surgawi bisa belajar melepaskan tubuh eksternal Tyrant. Salah satu pendeta melontarkan dan berkata, awalnya, saya ingin menjadikan gerakan ini sebagai kartu truf, tapi saya tidak menyangka Bai Wudao sudah mempelajarinya sebelumnya. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi. Setelah mengatakan itu, tubuh pendeta itu bergetar sambil berseru, lepaskan Ba. Tyrant Body adalah keterampilan bela diri menakutkan yang dapat memperkuat tubuh seseorang, namun ketika terlepas dari tubuh Tyrant, seseorang dapat langsung menambahkan kekuatan Tyrant Body ke Astral Ki. Itu setara dengan Deeper Ki yang mampu mendominasi tubuh. Tiba-tiba, ke-20 imam klan Bai melepaskan seluruh tubuh tirani mereka. Adegan itu meledak. Semua orang tercengang saat menyaksikan pemandangan yang mengejutkan itu. Bahkan mata Bai Lingkuan melebar saat dia berkata dengan gembira, baiklah, para junior ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan mereka. Bagus, bagus, bagus. Rasanya pengorbanan tahun ini adalah pengorbanan paling luar biasa yang dilakukan klan Bai kita dalam 30 tahun terakhir. Panen besar, panen besar. Jika Xiang Nan baru saja mundur kira-kira demi satu, maka sekarang, setelah semua pendeta menggunakan pelepasan eksternal Tyrant, dia sudah tidak berdaya untuk membalas. Xiang Nan tidak memiliki kekuatan untuk menahan sinar pedang yang terbang, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Dia tidak bisa menghentikannya, bukan karena dia tidak bisa memblokir semua serangan para pendeta, tapi dia tidak bisa memblokir setiap serangan para pendeta. Setiap sinar cahaya pedang yang terbang tidak lagi tampak seperti energi astral, tetapi lebih seperti benda material yang terbuat dari logam. Garis-garis cahaya pedang dan pedang mengancam nyawanya. Dia berharap semua orang bisa mengambil kepala Xiang Nan secepat mungkin. Xiang Nan terus-menerus terkena pukulan dan kaki. Dia menggunakan seluruh energinya untuk menghindari cahaya pedang, jadi dia pasti akan terkena serangan selain pedang cahaya. Dengan suara teredam, seorang pendeta menendang punggung Xiang Nan dan membuatnya terbang. Saat Xiang Nan diusir, dua pendeta di belakangnya berada di kiri dan kanan, meninju dan menendang. Tinjunya mendarat di punggung Xiang Nan, dan kakinya yang berat mendarat di pinggang belakang Xiang Nan. Xiang Nan hanya bisa merasakan tangan dan kaki mereka menghantam tubuhnya seperti palu baja. Tulangnya segera mengeluarkan suara yang luar biasa dan seluruh tubuhnya terlempar lagi. Dia merasa tulang pinggangnya telah patah. Namun, serangannya tidak ada habisnya. Ketika dia dikirim terbang dengan tangan dan kakinya, 3 orang yang menghadapnya telah mematikan lampu pedang mereka. Xiang Nan menghindari 3 sambaran cahaya pedang, tapi dia tidak bisa menghindari serangan ketiga orang itu. Mereka bertiga menggabungkan tinju dan kaki mereka dan memukul dada, bahu kanan, dan paha Xiang Nan. Ketiganya menyerang bagian tubuh Xiang Nan yang berbeda, menyebabkan seluruh tubuhnya berputar, dan tubuhnya dengan cepat menggantung terbalik. Di saat yang sama, dia masih berputar ke samping. Bai Wudao melompat ke depan dengan pedang di tangan dan memegang pinggang Xiang Nan. Dia ingin memotong Xiang Nan sampai ke pinggang. Aduh, apa gunanya, sampai saat ini belum ada yang memperhatikan aturan orang pembawa sial itu. 20 pendeta kurban, semuanya bermata merah. Xiang Nan buru-buru mengubah bentuk dan nyaris tidak berhasil menghindari tebasan fatal di pinggang Bai Wudao. Namun, altar itu begitu besar sehingga tidak banyak tempat untuk menghindarinya. Saat Xiang Nan mendarat, 5 pendeta yang paling dekat dengannya segera berbalik dan mundur menuju Xiang Nan. Xiang Nan awalnya mengira dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Apapun yang terjadi, dia harus selamat dari upacara pengorbanan ini. Setelah upacara selesai, dia akan kembali ke kediamannya dan mencari kesempatan lain untuk melarikan diri.
Tapi sekarang, dia berharap bisa mati. Serangan gila para pendeta akhirnya memicu kemarahan Xiang Nan yang sebenarnya. Dengan ledakan keras, 9 naga ki tiba-tiba muncul dan mengelilingi tubuh Xiang Nan. Teknik Kosmos 9 Kemurnian. Saat teknik ini beredar, pedang gemetar surga juga muncul. Nightmare Saber tiba-tiba terbungkus dalam lapisan cahaya pedang yang menyala. Pedang cahaya ini memiliki panjang 5 meter dan merupakan tingkat pertama dari pedang gemetar surga. Pedang gemetar surga tingkat pertama bukanlah tandingan para pendeta itu. Ia masih belum memiliki kekuatan untuk menghilangkan cahaya pedang. Pertarungan tersebut masih membahas jalan buntu, namun kenyataannya, apa yang disebut kebuntuan berarti Xiang Nan hanya menghindar dan melarikan diri demi nyawanya, dan tidak ada ruang baginya untuk membalas. Pertempuran ini memungkinkan Xiang Nan untuk benar-benar merasakan kekuatan klan Bai. Klan Bai yang berdiri tegak di dunia seni bela diri yang makmur ini, dan telah menduduki posisi kepala naga selama ribuan tahun, jelas tidak sia-sia. Xiang Nan masih menunggu, masih berusaha, menunggu saat pedang gemetar surga telah selesai sepenuhnya. Karena perbedaan kekuatan yang besar antara Xiang Nan dan musuh, 9 naga ki juga dipenuhi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Xiang Nan sangat lelah hingga dia seolah merasa telah bertempur dalam ratusan pertempuran sengit. Bahkan jari-jarinya mulai kram. Namun, 9 naga ki juga terisi dengan sangat cepat, dan 9 naga ki dengan cepat menyala. Pada saat itu, pedang gemetar surga berada di puncak 10 besar. Momen serangan balik. Di sini, 13 lampu pedang seperti gunung yang dikurung ke arah Xiang Nan. Xiang Nan mengelak dan bahunya dipukul oleh 2 pendeta. Tubuh Xiang Nan bergetar saat dia mengeluarkan seteguk darah panas. Namun, dia tidak mundur dan malah maju. Dia dengan paksa menggunakan muatan besar untuk menahan dampak kuat dari kedua pukulan itu. Sebaliknya, dia maju ke depan dan dikurung dengan pisau yang berat. Keduanya dengan cepat berpisah ke kiri dan kanan, menghindari serangan pedang yang mengejutkan ini. Xiang Nan melompat ke udara, kakinya terbuka lebar, dan pedang gemetar surga terbelah menjadi 10 cincin gemetar surga yang dipasang di kakinya. Kedua kakinya menendang kepala kedua pendeta yang menghindar, membuat mereka terbang ke kiri dan ke kanan. Pupu. Keduanya batuk darah pada saat bersamaan dan memutar mata. Cincin gemetar surga sekali lagi diringkas menjadi sebuah pedang. Di saat yang sama, 2 orang mengejarnya dari kiri dan kanan. 2 sinar pedang yang menakutkan menyelimuti kepala Xiang Nan satu demi satu. Dari kiri dan kanan, mereka dikurung di kepala Xiang Nan. Xiang Nan mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi dan menggunakan pedang gemetar surga tingkat 10 untuk menahan kedua lampu pedang itu dengan paksa. Itu tidak mungkin. Kedua pendeta itu mucat karena ngeri. Baru saja, Xiang Nan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencegah jalur terbang sinar pedang menyimpang sedikitpun. Tapi sekarang, dia sudah mampu menahan 2 pedang secara langsung, menyebabkan cahaya pedang membeku, tidak bisa turun. Tubuh Xiang Nan bergetar, dan pedang gemetar surga segera hancur menjadi 10 cincin gemetar surga, yang dipasang di lengan kiri dan kanan Xiang Nan. Dia memukulkan tangan kirinya ke perut salah satu pendeta, sementara tangan menghantam bahu pendeta lainnya dengan gagang pedang. Kedua pendeta itu dihancurkan pada saat yang sama, dan suara samar tulang terdengar kembali. Adapun orang yang dikepung dari belakang, pedangnya disembunyikan dan disembunyikan di punggung Xiang Nan. Pukulan punggung Xiang Nan adalah pedang. Saat dia mengacungkan pedangnya, cincin gemetar surga mengembun menjadi pedang gemetar surga yang melempar pisau pedang raksasa itu. Pedang itu digantung dan dilempar dengan pedang musuh di belakang mereka. Keduanya mundur beberapa langkah. Namun, orang ini sedang mempermainkannya. Dalam perjalanan pulang, dia dengan cuaca buruk dan menyerang Xiang Nan. Pedang di tangannya menusuk dahi Xiang Nan. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia sedang merencanakannya adalah karena serangan orang ini terhadap Xiang Nan selesai dengan tergesa-gesa. Serangan pedangnya ini benar-benar membahayakan nyawanya. Jika Xiang Nan melakukan serangan balik, maka satu-satunya cara Xiang Nan membalas dengan pedang raksasa, dan kedua belah pihak saling menusuk tubuh satu sama lain. Namun, dia yakin Xiang Nan tidak akan berani melakukannya. Karena dia berasal dari klan Bai, bahkan jika dia melakukan pelanggaran, dia hanya akan disalahkan untuk beberapa kalimat. Namun, jika Xiang Nan melakukan pelanggaran, hasilnya akan sangat berbeda. Xiang Nan tiba-tiba terbangun. Dia melihat ujung pedang menusuk ke arahnya, semakin dekat. Ada penjepit di kedua sisi, dan masih ada orang yang menyerang dari belakang. Xiang Nan tidak punya pilihan selain melawan pendeta licik di depannya. Aku tidak bisa mengelak, aku tidak bisa mengelak, aku tidak bisa menghabisi. Sudut mulut pendeta licik itu sudah mulai terangkat. Dia sepertinya telah melihat kemenangannya dan bagaimana Xiang Nan mati di bawah pedangnya. Xuan Qingzu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pendeta telah menggunakan aturan kompetisi. Bai Wudao sangat cemas, sementara Patua Moling menenangkan dan menghela nafas, mengira Xiang Nan masih agak lembut.
Sedangkan Bai Lingkuan dan Bai He, mereka mengerutkan kening dan tetap diam. Pada saat itu, reaksi orang-orang ini muncul bersamaan dengan pedang yang menusuk alis Xiang Nan. Berapa banyak pertempuran sengit yang telah dilakukan Xiang Nan. Dia bisa melihat pikiran pendeta yang tidak tahu malu itu hanya dengan sekali pandang. Kamu pikir aku tidak berani? Xiang Nan penuh gigi, niat menghabisi terlihat di matanya. Tidak baik, Xuan Qingzu terkejut. Dia terlalu familiar dengan ini. Begitu muncul seperti itu muncul di mata Xiang Nan, sudah waktunya dia bertindak gegabah. Terakhir kali dia melihat seperti ini dengan matanya sendiri, itu adalah pemandangan mengerikan dari Xiang Nan yang meledak dengan mayat Bai Muchen di pelukannya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Xiang Nan langsung mengambil pedang besar itu dan menyapa pendeta. Pedang itu menempel pada celah di antara alis Xiang Nan. Pedang itu menempel di dahi pendeta yang mengorbankan. Mempermainkan kehidupan, Xiang Nan, pernahkah kamu bermain denganku? Pada saat ini, ketakutan akhirnya muncul di mata sang pendeta. Dia tidak pernah membayangkan Xiang Nan benar-benar berani melawannya. Xiang Nan benar-benar berani melanggar aturan dan menghabisi. Pada saat itulah permainan psikologis yang kuat menghasilkan dua hasil yang sangat berbeda. Xiang Nan berpikir bahwa dia memiliki kehidupan yang buruk dan tidak peduli dengan apapun, tetapi pendeta itu peduli dengan hidupnya sendiri dan dia takut. Sang pendeta, dari awal yakin akan kemenangan hingga sekarang, begitu ketakutan hingga jiwa yang hancur. Dia bersembunyi. Namun, serangan hidup atau mati seperti ini tidak bisa dihindari. Pendeta itu berada dalam kekacauan. Dia memilih untuk menghindar sementara, tapi sudah terlambat. Pedangnya keluar jalur dan gagal mengenai Xiang Nan. Tapi Xiang Nan tidak berniat mengelak dari awal sampai akhir. Pedangnya menusuk tepat ke dahi pendeta kurban, tegas, garang, dan tegas. Gumpalan abu melintas di mata pendeta. Ada penyesalan dan ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Pada saat ini, ujung pedang hampir mencapai dahi pendeta pengorbanan dan akan menembusnya pada saat berikutnya. Tamparan keras terdengar di altar. Seluruh tubuh Xiang Nan terlempar oleh kekuatan tak kasat mata, dan 5 bekas jari berkilau muncul di wajahnya. Tamparan ini cukup dahsyat hingga menyebabkan Xiang Nan terus berputar di udara. Setelah mendarat di tanah, dia berputar 100 kali dan berhenti. Setelah Xiang Nan bangun, mulut penuh darah. Pipi keadaannya ditampar, bahkan mata keadaannya pun merah, memerah. Xiang Nan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah kekuatan telapak tangan yang tak terlihat. Orang yang menyergap Xiang Nan tidak lain adalah Bai Lingkuan, yang berdiri di atas awan. Hahaha, Xiang Nan tersenyum bukannya marah. Dia membawa pedang besar itu dan tertawa panjang saat dia keluar dari awan. Seseorang yang bertekad menyukai orang luar klan Bai sudah mulai mengutuk Xiang Nan, orang menyebalkan, apa yang kamu lakukan? Kamu sebenarnya ingin menghabisi pendeta itu. Terlalu tidak tahu malu. Mengetahui bahwa hari ini adalah upacara pengorbanan leluhur klan Bai, dia sebenarnya diam-diam dan tanpa ampun mencoba menghabisi pengorbanan tersebut. Hatinya bisa dieksekusi. Seseorang mengutuk, diikuti oleh lebih banyak orang luar yang mengutuk Xiang Nan. Untuk sesaat, orang luar dan keluarga Bai menunjuk ke hidung Xiang Nan dan mengumpat dengan keras. Dari kelihatannya, mereka seolah-olah berharap bisa menghidupkan Xiang Nan hidup-hidup. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Menghadapi ribuan jari, Xiang Nan tertawa lebih keras, tertawa dengan arogan dan menipu. Adegan ini menyebabkan sejumlah kecil orang tidak dapat mengingatnya. Mereka melihat apa yang terjadi di altar dan di Xiang Nan, yang tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Ini adalah klan Bai. Xiang Nan tertawa keras dan menunjuk ke arah mata air roh putih, betapa tak tahu malunya. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Xiang Nan itu benar-benar berbicara dengan liar dan memarahi klan Bai karena tidak tahu malu. Bahkan ketua sekte dari sekte kelas 1 di dunia ini tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Bai Lingkuan. Di altar, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata kotor? Bai Lingkuan sangat marah, dan dia mengangkat tangannya untuk mengipasinya lagi. Cahaya kuat muncul di tangannya. Dengan tamparan ini, belum lagi Xiang Nan dari alam keberuntungan, dia mungkin adalah ahli alam bela diri ilahi, bahkan ahli alam bela diri suci, yang akan ditampar berkeping-keping. Pada saat kritis ini, cahaya putih tiba-tiba menjebak lengan Bai Lingkuan. Bai Lingkuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan buru-buru berkata, leluhur. Bai He lah yang menahan Bai Lingkuan. Bai He meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Spirit Spring, kamu ceroboh. Bai Lingkuan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, junior ini tahu kesalahannya. Bai Lingkuan juga tahu bahwa dia hampir membuat dunia tertawa. Jika dia menamparkan Xiang Nan sampai mati, semua orang yang hadir pasti tidak akan berani mengatakan apapun atau bahkan memujinya. Namun, apa yang sebenarnya dipikirkan orang lain di dalam hati mereka tidak dapat dihentikan. Bai Lingkuan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri.
Dia berteriak keras pada Xiang Nan, sebelum perdebatan, saya sudah mengatakan bahwa saya akan berhenti, tetapi Anda menggunakan metode tercela untuk mengambil nyawa pendeta kurban. Ketika Xiang Nan mendengar ini, tawanya perlahan melemah. Dia mencibir, kamu tahu siapa yang menggunakan cara tercela seperti itu? Kamu ingin menghabisiku. Lakukan saja secara langsung. Mengapa membuang-buang nafasmu? Klan Baimu menghabisiku dengan satu gerakan. Pedang dan pedang itu tanpa ampun, tapi aku belum pernah melihatmu mengatakan apa-apa. Tapi ketika menyangkut serangan balikku, aturan apa yang kamu lompati dan katakan padaku? Betapa konyolnya, betapa konyolnya. Bai Lingkuan berkata dengan marah, aku tidak melihatmu mati, tapi aku hampir melihat pendeta itu dibunuh olehmu. Semua orang bisa melihat siapa yang melanggar aturan. Xiang Nan berkata dengan marah, alasan aku tidak mati adalah karena aku memiliki kemampuan yang hebat. Kalau tidak, aku akan dibacok sampai mati ratusan kali oleh mereka. Omong kosong. Bai Lingkuan berkata dengan marah. Xiang Nan membawa pedang besar itu dan berkata, mulutmu ada di tubuhmu. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Ini adalah wilayah Bai klanmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bersikap tidak masuk akal? Tangan Bai Lingkuan gemetar karena marah. Cukup. Bai dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Bai Lingkuan dengan nada mencela dan berkata kepada Bai Lingkuan melalui transmisi suara, sikap macam apa yang harus dilakukan oleh seorang tetua bermartabat dari klan Bai untuk berdebat dengan seorang junior. Tubuh Bai Lingkuan bergetar dan dia segera tutup mulut. Setelah itu, Bai He melihat ke altar dan berkata, pedang dan pedang tidak memiliki mata. Benar, memang tidak mudah untuk benar-benar mencapai akhir pertempuran. Xiang Nan, jangan katakan bahwa klan Bai kita memihak rakyat kita sendiri. Mulai sekarang, aturan yang telah ditunjukkan tidak berlaku lagi. Kata-kata ini juga diucapkan pada 20 pengorbanan klan Bai. Dalam pertempuran berikutnya, hidup dan mati semuanya akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Teruslah bersaing. Bai He juga terpaksa menemui jalan buntu oleh Xiang Nan. Dia harus berpura-pura bersikap adil untuk menyelamatkan klan Bai agar tidak kehilangan muka karena Bai Lingkuan. Di saat yang sama, Bai He juga terkejut dengan kekuatan Xiang Nan. Orang luar menantang 20 pakar alam surga dengan kekuatannya sendiri, namun dia hampir menghabisi seorang pendeta. Jika dia bilang dia malu, sebenarnya dia sudah kehilangan muka. Oleh karena itu, ekspresi Bai He sangat jelek, tapi dia tidak bisa menghentikan pertandingan dengan paksa. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih pengecut. Setelah mendengar perintah tersebut, ke-20 pendeta klan Bai menerkam ke arah Xiang Nan seperti serigala dan harimau. Pertempuran dimulai lagi. Namun, pertempuran berikutnya adalah ketika Xiang Nan ditindas dan dikalahkan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi siapa yang akan mati. Dalam kondisi hidup dan mati yang tidak terbatas, semua pengorbanan telah mempertaruhkan nyawa mereka. Masing-masing dari mereka menggunakan keahliannya dalam berbagai cara. Pedang gemetar surga ke-10 milik Xiang Nan jelas bukan tandingan ke-20 pendeta itu. Dia hanya dipukuli sampai dia dikalahkan dan tidak mampu mengatasinya. Namun, Xiang Nan bukanlah orang yang rela menderita kerugian. Jika kamu memukulku 2 kali, aku akan membalas pukulannya. Jika kamu memukulku 10 kali, aku akan membalas 5 kali. Bahkan jika dia tidak memiliki keuntungan sama sekali, dia tidak akan ragu untuk menukar luka berat dengan luka ringan. Seorang pendeta bergegas maju dan meninju kepala Xiang Nan. Dia berhasil dihindari oleh Xiang Nan dan menghantamkan tinjunya ke bahunya. Xiang Nan menerima pukulan dan membalasnya dengan mata merah yang tajam. Pendeta itu membuat bahu kiri Xiang Nan terkilir. Xiang Nan mengabaikan serangan di belakangnya dan bertarung langsung dengan tangan dan kaki orang-orang di belakangnya. Ia pun ingin memuaskan dan memukul perut pendeta kurban. Seluruh tubuh Xiang Nan terlempar oleh musuh di belakangnya. Seperti pendeta yang berkumpul mengenai Xiang Nan, di dalamnya terkoyak oleh serangan Xiang Nan. Dia memuntahkan seteguk darah dan bertumbuh guling di tanah puluhan kali. Begitu Xiang Nan mengirim seseorang terbang, dia segera membalas dan melancarkan serangan hiruk-pikuk ke arah musuh yang menyergapnya di belakangnya. Jika dia tidak ingin mati, itu adalah metode pertarungan yang sepenuhnya mengancam nyawa. Xiang Nan menopang bahu kirinya dan maju untuk bertarung. Di sisi kedua, 2 pendeta mengerahkan maju pada saat yang bersamaan, mengirimkan 2 pedang pada saat yang bersamaan. Xiang Nan tiba-tiba maju ke depan. Pedang kedua itu menembus bahu belakang Xiang Nan secara bersamaan. Bilah pedang yang tajam menembus tulang belikatnya dan menusuk lagi. Namun, Xiang Nan mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan dengan paksa mengurung musuh di depannya. 2 orang di depan mereka adalah 2 pendeta yang menyergap Xiang Nan dari belakang. Keduanya buru-buru mengangkat pedang untuk memblokir pedang, tapi Xiang Nan menendang tubuh mereka. 1 orang ditendang di bagian selangkangan, sedangkan orang lainnya langsung ditendang di tenggorokan. Orang yang ditendang di sengkangnya terjatuh dan terlempar keluar,
Namun orang yang ditendang di tenggorokan justru langsung ditendang keluar dari tulang belakang. Vertebra serviks yang keluar dari bagian belakang leher. Tubuh pendeta kurban berkedip-kedip, tapi dia mati di tempat. Semua orang yang hadir kaget. Salah satu pendeta klan Bai tewas dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah upacara pengorbanan leluhur klan Bai, ada korban yang dibunuh. Xiang Nan memukul hingga kulit dan dagingnya terkoyak. Alisnya pecah-pecah, darah mengalir dari sudut matanya, dan darah segar terus mengalir dari mulut. Itu seperti serigala yang tidak pernah mundur dan tidak akan pernah menyerah sampai mencapai tujuan. Sekali aku menggigitmu, aku tidak akan pernah melepaskannya sampai aku mati. Ini terlalu berisiko. Seorang tetua luar yang telah mendekati Pak Tua Mo Lingpan sebelumnya dan memiliki hubungan baik dengan Mo Lingpan melihat gaya bertarung Xiang Nan dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. Kau mempertaruhkan nyawamu. Wajah Pak Tua Mo Ling muram saat dia berkata, apakah pesan mereka hanya membahayakan nyawa mereka sekarang? Orang-orang klan Bai telah mempertaruhkan nyawa mereka dengan Xiang Nan. Belum lagi, Xiang Nan jelas bukan tipe orang yang kamu bilang akan dia lawan tanpa mempedulikan hidup dan mati. Xiang Nan itu menggunakan keterampilan tempur yang luar biasa untuk menghindari hampir semua serangan musuh yang fatal. Dia membayar harga terkecil sebagai ganti cedera terbesar musuh. Tetapi karena klan Bai memiliki terlalu banyak pengorbanan, seperti Xiang Nan membahayakan nyawanya. Pak Tua Mo Ling adalah ahli dao yang mendalam, tapi itu tidak berarti dia belum pernah melihat ahli seni bela diri bertarung sebelumnya. Wawasannya tentang pertarungan seni bela diri juga sangat kuat. Untungnya, senior Mo Ling menunjukkannya, jika tidak, junior ini hanya akan bisa melihat permukaannya saja. Pertempuran hampir berakhir. Pak Tua Mo Ling menghela nafas dan berkata, dalam sebuah pertempuran, hanya ada dua faktor kunci yang menentukan kemenangan dan kekalahan. Kekuatan, keterampilan. Kekuatan adalah tingkat keterampilan bela diri, kekuatan fisik, kekuatan, kekuatan diperki, dan kecepatan pelepasan diperki. Keterampilan, di sisi lain, mencakup pengalaman tempur, kesadaran tempur, reaksi di tempat, dan semangat keberanian. Dalam hal kekuatan, semua teknik bela diri yang digunakan oleh pendeta pengorbanan klan Bai adalah kelas mendalam kelas menengah. Pil obat yang mereka makan, kebugaran fisik mereka, dan semua teknik pertarungan yang telah mereka pelajari semuanya lebih tinggi daripada yang diajarkan oleh Xiang Nan. Pak Tua Mo Ling mengusap dagunya dan berkata, tetapi dalam hal keterampilan, Xiang Nan telah sepenuhnya mengalahkan semua pendeta klan Bai. Dia telah sepenuhnya menggunakan keunggulan keterampilannya untuk menukar hasil saat ini. Keterampilan bela diri Xiang Nan yang paling tangguh hanyalah keterampilan bela diri tingkat mendalam pemula, pedang gemetar surga. Namun, pengorbanan klan Bai semuanya adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam menengah. Dia tidak hanya memiliki keterampilan bela diri, dia juga memiliki teknik bertarung. Kamu harusnya tahu betapa kuatnya para ahli generasi kata surgawi. Pak Tua Mo Ling berkata kepada sesepuh asing itu, kualitas paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang penggarap bela diri surgawi biasa adalah melawan 100 musuh dari alam yang sama sendirian. Untuk menghabisi 100 musuh dalam 1 menit. Sedangkan untuk elit alam surga, mereka harus menghabisi 100 musuh dari alam yang sama dalam waktu 30 detik. Aku tahu. Tetua asing itu menganggukkan kepalanya, tapi sekarang, Xiang Nan bertarung sendirian melawan 20 elit generasi kata surgawi, dan dia bahkan menghabisi 1 orang. Sebagai perbandingan, Xiang Nan ini layak atas reputasinya. Namun, Xiang Nan bukanlah makhluk abadi, dan dia memiliki batas kemampuannya. Tidak peduli betapa tangguhnya seorang pria, mustahil baginya untuk melakukan hal itu. Dia telah dipukul dan ditusuk berkali-kali, tapi dia tetap galak seperti sebelumnya. Saat ini, Xiang Nan berada di ujung tali. Setelah menghabisi salah satu pendeta, kondisi pertempuran Xiang Nan juga turun ke titik beku. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti hantu ganas yang merangkak keluar dari genangan darah. Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Dia memegang pedang besar itu, membungkukkan badannya, terengah-engah tanpa henti, batuk darah tanpa henti. Ke-19 pendeta juga sangat lelah. Mereka semua beristirahat sejenak, bersiap untuk melancarkan pengepungan berikutnya. Namun, Xiang Nan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas, bahkan jika dia lebih membutuhkan istirahat sedetik daripada para pendeta. Saat ini, matahari kedua muncul di langit. Matahari bersinar di langit. Puluhan ribu sinar keemasan bersinar, menerangi seluruh wilayah Bai Clan. Menjemur, mengikuti raungan ledakan Xiang Nan, matahari di langit benar-benar jatuh. Hantu matahari yang menakutkan langsung menghantam dan menghantam tubuh Xiang Nan. Itu bukanlah seberkas sinar matahari, tapi seluruh matahari. Teknik matahari ilahi, yang surgawi, lapisan pertama. Ledakan. Saat itu juga, Xiang Nan berubah menjadi putra matahari. Akhirnya, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Pak Tua Moling menghela nafas panjang, wajahnya dipenuhi kepahitan. Dia tidak takut dengan kematian Xiang Nan. Meski hanya ada mayat Xiang Nan, dia masih bisa mengambilnya dan terus mencari cara untuk mengambil darah naga darinya. Tapi dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan, mungkinkah dia tidak mau menyerah. Moling telah melihat teknik Dewa Matahari. Dia tahu betul bahwa itu adalah teknik ledakan super tinggi, tapi waktu ledakannya juga sangat singkat. Setelah meledak, itu akan diikuti oleh kelemahan yang berkepanjangan. Bai Lingkuan mundur 2 langkah dan melihat ledakan super Xiang Nan. Wajah ke-19 pendeta itu pucat, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat di depan mereka. Beberapa saat yang lalu, Xiang Nan jelas berada di ambang kematian. Namun saat ini, dia menunjukkan momentum yang menakjubkan. Xiang Nan pindah. Rambut panjangnya berkibar-kibar, dan setiap helainya ditenun seperti sinar matahari. Matanya bersinar seperti 2 matahari kecil. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi manusia cahaya, seolah-olah matahari telah dibentuk menjadi wujud manusia. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, Xiang Nan bergerak seperti kelinci, berlari seperti guntur, sekuat kilat. Dia cepat. Pisau di tangannya bahkan lebih cepat. Dengan teknik Dewa Matahari, kecepatan tebasan cahaya sekunder masih setengah kecepatan cahaya, namun kekuatan cahaya pedang telah meningkat beberapa kali lipat. Seberkas cahaya besar menyala, dan kedua pendeta itu tertangkap basah dan dipotong menjadi 2 bagian di tempat. Xiang Nan bergegas maju dan meraih leher seorang pendeta. Kemudian, dia melakukan kowtow dengan keras dan menundukkan kepalanya. Itu benar-benar menghancurkan kepala pendeta menjadi beberapa bagian. Di saat yang sama dia menghancurkan kepala pendeta pengorbanan dengan kepalanya, dia berbalik dan menebas lagi dengan tebasan ringan kedua. 5 pendeta di belakangnya melarikan diri dengan panik, tetapi 3 di antaranya tidak dapat melarikan diri. Keduanya diiris di bagian pinggang, dan salah satunya dipotong kakinya. Bai Wudao terkejut dan berteriak, badan tuan tertinggi, tingkat kedua. Bai Wudao telah sepenuhnya berubah menjadi manusia logam perak. Cahaya siang pedang Nan mengenai perut Bai Wudao, dan cahaya pedang itu benar-benar tertanam di dalamnya. Terlebih lagi, ia masih terus-menerus memotongnya. Ambil pedang. 2 pendeta lainnya melakukan gerakan maju pada saat yang sama dan meraih lengan Xiang Nan dari kiri dan kanan. Orang ketiga mengejarnya dan merampas pedang besar Xiang Nan. Seperti Xiang Nan, lengannya gemetar, seruan kedua pendeta itu bersama-sama, diikuti dengan kaki yang seterang cahaya. Kaki cambuk dengan kecepatan sub cahaya. Di saat yang sama, tengkorak dan otak kedua pendeta itu hancur berkeping-keping, menyebabkan tengkorak dan otak kedua pendeta itu terbang ke angkasa. Sedangkan kaki kiri Xiang Nan juga lumpuh. Tulang kakinya patah total, dan seluruh betisnya bengkok ke bawah dari tengah. Namun, dia tidak berhenti. Seluruh tubuhnya melompat dan terbang secara horizontal di udara. Sinar cahaya menembus jantungnya dan menendang dada pendeta perebutan pedang. Tendangan ini meledak dengan seberkas cahaya yang menyilaukan. Cahaya kaki yang menembus jantung menembus dada pendeta pertama, menembus punggung pendeta pertama, menembus dada pendeta kedua, menembus punggung pendeta kedua, menembus pendeta-pendeta ketiga, dan menembus lengan pendeta keempat. Bunuh 8 orang berturut-turut. Dalam sekejap mata, Xiang Nan dengan paksa menghabisi 8 ahli alam surga terbaik. Dari awal pertempuran hingga sekarang, total 9 dari 20 pendeta telah dibunuh oleh Xiang Nan. Dari 11 lainnya, beberapa terluka parah dan lumpuh. Bai Wudao baru saja melarikan diri ketika dia melihat Xiang Nan dikendarai. Mata Bai Wudao menjadi pucat saat dia berpikir, hidupku sudah berakhir. Seluruh arena menginginkannya. Suasananya sunyi senyap. Semua orang berhenti bernapas. Mereka semua saling menatap, tidak tahu ekspresi dan kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kepuasan mereka saat ini. Namun, di tengah penyerangan, Xiang Nan tiba-tiba jatuh ke tanah dan berputar belasan kali berturut-turut hingga mencapai kaki Bai Wudao. Dia kelelahan, tapi pada akhirnya dia tetap kelelahan. Saat Xiang Nan menyerap matahari, dia sudah hampir kelelahan. Jenis ledakan sebelum dia meninggal jauh lebih singkat daripada ledakan di kondisi puncaknya. Setelah semua orang terdiam, 11 pendeta yang menggiring maju dengan mata merah dan meninju serta menendang Xiang Nan, memukulinya dengan keras. Mereka langsung menghancurkan Xiang Nan, menendangnya, menghancurkannya, memantul dari tanah, menghancurkannya lagi, memutarnya, dan mendarat di tanah. Satu demi satu pukulan berat mendarat di pinggang Xiang Nan dengan cara melampiaskan, menyebabkan seluruh tubuh Xiang Nan hampir terlipat menjadi 2. Mereka bisa menghabisi Xiang Nan dengan satu serangan pedang, tapi ternyata tidak. Sebaliknya, mereka menggunakan tangan dan kaki mereka untuk melampiaskan amarah mereka, berusaha untuk mengungkapkan semua kebencian di hati mereka tanpa meninggalkan sedikit pun waktu luang. Melihat keadaan Xiang Nan yang tersedak, Xuan Qingzu, yang jantungnya sedingin es, memerintahkan kepalanya dalam diam. Hati Pak Tua Moling bergetar, seolah tinju dan kaki itu mendarat di tubuh Xiang Nan, menyentuh hatinya setiap saat.
Namun, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Di bawah pemboman tanpa memandang bulu ini, Xiang Nan masih dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menggunakan jejak terakhir Astral Ki untuk meneriaki Patua Moling dengan suara yang tidak rendah hati, tidak sombong, atau mengalah. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu dalam berdakwah. Setelah aku mati, aku akan membawa jenazahku. Tapi aku berharap suatu hari nanti, kamu bisa mewujudkan impianmu untuk mewujudkan darah naga di tubuhku. Sampai jumpa, Moling. 1285